Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima alamtana wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamina. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Wildan Jauhari di Sekolah Fikih Live. Kali ini di hari Senin pagi, ba'da subuh. Kita ngaji lagi bersama dengan mata kuliah Tarikh Tasyri'. Di episode kali ini kita akan membahas fikih dan perubahan zaman. Tentu saja saya sapa Bapak Ibu semuanya menyaksikan tayangan ini lewat platform manapun, baik live di Facebook akunnya Ustadz Ahmad Sarwat, atau juga lewat aplikasi Zoom kita. Silakan Bapak Ibu bisa bergabung langsung di aplikasi Zoom kita. Ketik saja rumahfikih.com/zoom atau sekolahfikih.com/zoom. Otomatis bisa langsung masuk ke aplikasi Zoom kita. Atau juga yang menyaksikan video ini streaming melalui YouTube. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dalam keadaan baik dan sehat selalu dimanapun Anda berada. Nah, Bapak Ibu juga bisa terus membantu dakwah kami Rumah Fikih Indonesia dengan cara menyalurkan infak terbaiknya melalui rekening kami. Nomor rekeningnya berapa dan atas nama siapa, insya Allah nanti akan selalu muncul di layar kaca Bapak Ibu semuanya. Nah, insya Allah di pagi hari ini sudah bersama guru kita, Ustadz Ahmad Sarwat. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Ustadz? Alhamdulillah kabar baik, bisihatin wa afiyah. Amin Ustadz. Nah, hari ini di Senin pagi Ustadz, kita akan membahas fikih dan perubahan zaman. Iya. Fikih dan perubahan zaman. Ya. Oke, ini sebuah tema yang ya lekat dengan kita karena zaman dulu, zaman sekarang pasti berubah. Ya. Nah, apakah fikihnya juga berubah? Kira-kira begitu. Kita akan bahas itu, tapi saya beri kesempatan Ustadz dulu untuk memberikan mukadimahnya di kajian pagi hari ini. Tafadhol Ustadz. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Tema tentang perubahan zaman yang dapat berpengaruh pada perubahan hukum fikih itu memang selalu menarik untuk kita kaji. Para ulama sendiri juga sudah punya semacam kaidah usuliyah Islamic legal maxim gitu ya. Misalnya taghayyurul ahkam bi taghayyuriz zaman wal makan. Taghayyurul ahkam bi taghayyuriz zaman wal makan. Perubahan hukum-hukum itu disebabkan oleh karena berubahnya zaman, ya, zaman itu waktu, dan makan, tempat. Jadi berubahnya zaman, waktunya berubah, hukumnya jadi berubah, atau tempatnya juga berubah, itu ikut berpengaruh pada perubahan hukum. Atau juga dalam kaidah yang lain juga yang kembar lah, mirip gitu ya. La yungkaru taghayyuril ahkam bi taghayyuril azman. Tidak bisa diingkari berubahnya hukum akibat berubahnya zaman. Jadi terkait dengan tema ini saya kira memang seluruh ulama sudah sepakat ya bahwa hukum-hukum itu memang cukup lentur ya, walaupun juga sebenarnya bukan berarti diberi kebebasan sebebas-bebasnya. Tidak demikian juga. Maka di dalam Al-Qur'an juga Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang orang-orang Yahudi yang dilaknat. Ya, orang-orang Yahudi itu mereka yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi. Mereka itu mengubah perkataan dari tempat-tempatnya ya, atau juga disebutkan sama tuh di dalam surat An-Nisa ayat 86 dan juga di dalam surat Al-Maidah ayat 13. Jadi disebutkan dengan term yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi. Mereka mengubah kalimat dari tempatnya, mengubah hukum Allah begitu ya. Nah, oleh karena itu kita harus memahami bahwa dalam perspektif hukum syariah kita mengenal ada yang namanya as-sawabit wal mutaghayyirat. Ada yang sabit, ada yang sudah tetap, tapi juga ada yang dinamis, yang berubah-berubah. Nah, kita akan melihat dari dua sisi itu. Cuma dalam konteks ini kita memang akan lebih banyak meneropong pada yang berubahnya. Mengingat bahwa kalau kita melihat misalnya teks Al-Quran atau hadis, Quran dan hadis itu tidak akan berubah, ya kan? Tapi bagaimana terjadi perubahan itu adalah dengan adanya perubahan zaman, lalu para ulama melakukan ijtihad, melakukan istinbat, yang mana nanti berubahnya zaman, ya, berubahnya ilat
itu jadi berubahnya hukum. Tapi semua dalam koridor yang ketat, tidak asal yang penting berubah, tidak jadi liberal, tidak jadi apa istilahnya semaunya saja gitu. Yang melakukannya harus orang-orang yang expert di bidangnya, kaidah-kaidahnya harus jelas gitu ya. Nah, maka judul kita hari ini fikih dan perubahan zaman ini akan membahas seputar itu. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita lihat di buku PDF-nya itu ya, fikih dan perubahan zaman ini sudah saya tulis ada beberapa subtema. Yang pertama tema A ini perubahan zaman. Belum tampil ya di layar ya? Ya. Oke. Kemudian poin B umat terdahulu. Poin C berubahnya hukum di masa kenabian. Poin D hadis dan perubahan zaman. Kemudian poin yang poin yang terakhir ini adalah fikih klasik dan perubahan zaman. Ya. Itu sudah ada 47 halaman. Ya, kalau lebih tebal lagi lama-lama jadi buku yang diterbitkan dan dicetak. Ya, ini sementara bukunya menjadi fasilitas buat mereka yang kuliah secara resmi di sekolahfikih.com, mendaftar menjadi peserta dan meregistrasi akan dapat fasilitas free buku-buku PDF ini. Nabda bil qiraah insyaallah Ustaz. Ya, di poin yang pertama, perubahan zaman. Tema tentang perubahan zaman yang dapat mengubah hukum fikih memang selalu menarik untuk dikaji. Para ulama sendiri pun sudah membuat. Ini sudah ini apa? Ini anunya ya, mukadimahnya. Ya. Kita langsung kepada bab, masuk ke bab apa? Pertamanya. Bab yang kedua ya, berarti yang B ya. Bukan yang B, yang A, perubahan zaman. Itu terus di scroll ke bawah. Terus ya, terus nah, umat terdahulu ya. Poin B maksudnya. B ya. Umat terdahulu maksudnya adalah umat yang hidup sebelum era kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari Nabi Adam hingga Nabi Isa alaihissalam. Jadi kalau kita bicara tentang perubahan-perubahan hukum itu sesuai dengan masa-masanya ya. Saya membagi menjadi ada masa sebelum Nabi Muhammad SAW, terus yang kedua masa di dalam kenabian sendiri sudah terjadi perubahan, dan setelah itu setelah Nabi Muhammad itu ada masa-masa fikih klasik, dan sekarang ada masa modern, yang mana semuanya itu mengalami perubahan-perubahan terus. Nah, kalau kita bicara yang pertama ini, umat terdahulu itu punya hukum yang Allah tetapkan yang kalau dilihat dengan kacamata kita sekarang itu menjadi tidak sama, menjadi aneh, bahkan kita bisa jadi menganggapnya wah itu melanggar hukum syariah di umat-umat terdahulu. Contohnya adalah di syariatnya Nabi Adam. Silakan, syariat Nabi Adam. Di masa Nabi Adam alaihissalam kita temukan ada beberapa masalah syariah yang agak janggal untuk kita hari ini. Misalnya yang pertama adalah perintah sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yeah. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan Adam alaihissalam sebagai makhluk hidup, Allah perintahkan para malaikat itu untuk bersujud kepada Adam. Namun iblis menolak untuk bersujud sehingga dari sanalah iblis dikeluarkan dari surga. Yeah. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia enggan dan takabur, dan dia adalah termasuk golongan orang-orang yang kafir gitu ya. Nah, kalau kita lihat konteksnya di masa itu, kok Allah sampai menyuruh para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam? Ini kan aneh, karena tidak boleh kan seharusnya bersujud kepada selain Allah. Kepada manusia itu tidak boleh gitu ya. Nah, cuman memang kalau di masa itu sebenarnya hukumnya begini, sujud kepada selain Allah itu masih dibolehkan. Dan iblis itu tidak mau sujud bukan berarti dia punya akidah yang kuat, saya tidak mau musyrik gitu, bukan itu sebenarnya alasannya. Tapi sujud itu di masa itu adalah teknik penghormatan, teknik mengakui atau menghormati orang yang disujudi itu ya. Kalau kita sujud kepada orang itu maksudnya kita menghormati. Sujudnya sujud penghormatan gitu ya. Nah, iblis bukannya tidak mau sujud karena tidak mau syirik, bukan. Karena memang ketentuannya adalah sujud itu penghormatan. Jadi iblis itu tidak mau menghormati
Nabi Adam sebagai manusia, begitu kan? Maka dikeluarkanlah dia dari surga, bukan karena iblis itu monoteis gitu ya. Enggak ah, saya bertuhannya sama Allah, kenapa saya suruh nyembah-nyembah Nabi Adam? Enggak, sujudnya di masa itu bukan untuk menyembah gitu kan. Nah, tetapi kalau kita lihat dengan konteks hari ini, ya tidak boleh kita sujud kepada selain Allah saja. Bahkan di masa Nabi Yusuf pun itu juga masih boleh orang bersujud kepada manusia. Itu coba dibaca. Bahkan sujud kepada manusia ini juga masih terjadi di zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, wa rafa'a abawaihi 'alal arsy wa kharru lahu sujada. Wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan wa qad ahsana bi id akhrajani minas sijni wa ja'a bikum minal badwi min ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati inna rabbi latiful lima yasha innahu huwal alimul hakim. Ya, poinnya sih di bagian itu ya. Dan dia, Nabi Yusuf itu menaikkan kedua ibu bapaknya ke atas hingga sana. Nah, dan mereka semua kemudian apa? Merebahkan diri seraya sujud kepada Yusuf. Bayangin, itu Nabi Yusuf, dia nabi loh itu. Nabi itu kan nggak boleh musyrik begitu kan. Tapi kenapa kemudian dia membiarkan atau membolehkan ya saudara-saudaranya itu kharru sujada. Gimana tuh bunyi ayatnya, coba di scroll lagi sedikit ke atas. Nah itu kan wa rafa'a abawaihi 'alal arsy wa kharru lahu sujada. Nah, itu kharru lahu sujada. Para saudara kan Nabi Yusuf itu saudaranya ada berapa? Ada 11 ya. Nah, itu semua pada bersujud kepada raja. Rajanya ya Nabi Yusuf itu. Jadi dia membiarkan orang-orang sujud pada dia. Kan harusnya, "Woi, jangan jangan sujud-sujud sama saya. Musyrik itu." Enggak, dia enggak ngomong begitu. Kenapa? Karena di masa itu sujud kepada selain Allah itu secara syariat itu masih dibolehkan gitu. Dan bukan makna dari syirik itu sendiri yang di zaman Nabi Muhammad itu nggak boleh. Kalau ada orang sujud kepada Nabi Muhammad itu nggak boleh. Tapi di masa lalu dibolehkan. Di masa Nabi Adam begitu, di masa Nabi Yusuf begitu. Ada contoh faktanya di dalam Al-Qur'anul Karim. Itu contoh umat terdahulu tuh hukumnya beda loh sama kita sekarang gitu. Itu contoh yang pertama, yaitu sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini juga menjadi janggal lagi di kita hari ini, yaitu sahnya pernikahan tanpa wali atau saksi. Ini di zaman Nabi Adam. Ya. Di masa itu Allah Subhanahu wa taala membolehkan pernikahan tanpa wali dan saksi. Bukankah Nabi Adam dan istrinya Hawa itu menikah tanpa wali dan saksi? Iya, di KUA mana itu kan? Nggak pakai KUA juga dia, tidak ada wali, tidak ada saksi, tidak walimah. Atau pesan catering yang di mana kan? Nggak ada cateringan, orang cuma berdua doang di surga pula. Nah, Adam dan Hawa itu tidak menikah sebagaimana hukum syariat yang kita kenal di masa sekarang. Tidak pernah melakukan ta'aruf, tukar-menukar biodata gitu kan, nggak ada. Atau juga tidak melakukan khitbah, atau juga akdun nikah, atau juga walimatul urs. Kapan ada Adam dan Hawa melaksanakan walimatul urs? Dan yang lebih pasti lagi bahwa akdun nikahnya kapan, ijab kabulnya mana, walinya siapa, saksinya mana, kan nggak ada. Itu semua blank, tidak ada. Nah, kalau kita ukur dengan ukuran kita, zina itu sebenarnya. Nah, kalau gitu kita semua anak zina dong. Ya kan enggak. Kenapa? Ya jawabannya sederhana sekali. Syariatnya beda sama syariat kita. Begitu. Kemudian contoh lainnya adalah sahnya pernikahan sedara. Kalau tadi ayah ibunya begitu, Nabi Adam dan Sayyidatuna Hawa, kemudian ini putra-putrinya gitu. Lalu mereka punya 4 anak yang berpasang-pasangan. Uniknya sesama saudara sendiri boleh saling menikah. Padahal dalam syariat kita perbuatan itu terlarang, bahkan terkutuk. Lah iya. Kan berarti kita cucunya orang yang berzina, sekaligus juga kita semua manusia ini cucunya orang yang menikah sedarah. Pernikahan sedarah gitu loh. Ini bukan cuma terlarang tapi terkutuk bahkan gitu kan. Nah, jadi kalau untuk ukuran zaman kita, itu sekali perbuatan yang nista, yang dibenci semua orang lah begitu kan, pernikahan sedarah gitu loh. Tapi sebenarnya kita semua umat manusia dulu juga lahirnya dari pernikahan sedarah itu. Emang mau dari mana lagi kalau bukan dari Adam Hawa yang punya 4 anak yang saling berpasangan, lalu mereka saling menikahi saudari mereka sendiri, dan untuk itu mereka rebutan dan sampai bunuh-bunuhan segala gitu.
Nah, saya nggak tahu tuh, berarti kita anaknya si pembunuh kan? Ya nggak? Habil Qabil. Itu berantem gara-gara rebutan istri kan? Saya tanya, itu mereka udah nikah dulu baru bunuh-bunuhan apa sebelum nikah udah bunuh-bunuhan? Menurut Ustadz Uldin gimana kira-kira? Dari cerita-cerita Pak Guru zaman dulu. Kayaknya sebelum menikah. Sebelum nikah kan? Berarti kan mereka berantem tuh. Berantem. Oke, mereka berantem. Kalau gitu kemudian kalau yang siapa yang meninggal Habil ya? Apa Qabil? Salah satunya pokoknya mati lah gitu ya. Habil mati. Sekarang berarti kan laki-lakinya tinggal satu. Terus dia menikahi dua orang saudarinya kah? Atau hanya satu orang saja? Berarti yang satu nggak nikah-nikah dong. Apa dia nikahi dua-duanya? Itu dua kali lagi haramnya itu. Pertama udah menikah sedarah, yang kedua menikahi saudara sekandung. Kakaknya dinikahi, adiknya pun dinikahi. Kan lebih haram lagi itu. Dan kita semua adalah lahir dari sana. Nah, kalau kita bilang, wah, pokoknya syariat Islam tuh hanya satu. Allah menetapkan hanya satu dan tidak berubah-berubah. Nggak bisa. Coba lihat, Habil Qabil itu mereka menikahi saudarinya mereka. Bahkan si Habil apa Qabilnya itu yang hidup lah begitu ya. Itu kemudian malah menikahi dua orang saudarinya. Itu kakak beradik itu dinikahi. Kan haram harusnya. Tapi faktanya kita semua adalah cucunya beliau. Nah, itu kan berarti kalau kita nggak mengakui ada perubahan hukum, ya kita akan sinting sendiri akhirnya. Wah, kita semua anak zina ternyata ini begitu kan. Udah bapaknya Nabi Adam dan Hawa itu di surga makan buah khuldi, begitu hidup di muka bumi malah menginjak-injak syariat Islam. Wah, begitu. Nah, ini kita harus tahu bahwa syariat Islam itu setiap zaman, setiap waktu berubah. Nah, di zaman Nabi Adam ya begitu ketentuannya. Nah, nanti di zaman kita sekarang lain lagi. Begitu kira-kira. Oke. Itu di masa Nabi Adam alaihissalam. Ya. Kita lompat berikutnya, yang kedua, contohnya di syariatnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam termasuk seorang nabi yang dibolehkan meminta bantuan kepada jin untuk melakukan beberapa hal, seperti menyelam ke dalam lautan untuk mengambil perhiasan gitu ya. Hal itu diceritakan sendiri dalam ayat Al-Qur'anul Karim. Wa minasyayatini may yahusuna lahu wa ya'maluna 'amalan duna dzalik wa kunna lahum hafizin. Dan kami telah tundukkan pula kepada Sulaiman itu segolongan setan-setan yang menyelam ke dalam laut untuknya dan mengerjakan pekerjaan selain daripada itu. Dan adalah kami memelihara mereka itu semua. Quran surat Al-Anbiya ayat 82. Jadi melihara tuyul, melihara jin, dedemit dan sebagainya itu dikerjakan oleh Nabi Sulaiman, gitu kan? Dan kita sekarang ini katakanlah banyak sebagian kalangan ya, nggak seluruhnya. Karena secara umum sih kalau yang saya tahu para ulama mengharamkan kita memelihara jin. Tidak bolehlah begitu ya secara umum. Walaupun ada satu dua kalangan yang masih punya pendapat tidak mengapa asalkan bla 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 gitu misalnya. Nah itu rujukannya kemana? Ya rujukannya ke ayat ini. Oh, Nabi Sulaiman aja melihara jin kok, masa nggak boleh gitu kan? Nah maka banyak juga sebagian kalangan yang masih suka pelihara jin walaupun ya itu menjadi masalah yang sangat apa saya bilangnya sangat genting lah gitu, sangat harus hati-hati gitu ya, tidak boleh sembarangan. Kalau secara umum sih kebanyakan ulama mengatakan haram, tidak boleh memelihara jin karena keseringannya adalah mereka membuat kita jadi tersesat. Ada surat Al-Jin kan, surat 72 itu dan mereka membawa kepada kepada kekafiran. Kebanyakannya begitu. Maka kalaupun ada pengecualian, ya Nabi Sulaiman itu yang dikecualikan. Kalau di kita ini khilafiyahnya sangat kental sekali, kebanyakannya tidak membolehkan. Itu contoh pertama dari syariatnya Nabi Sulaiman yang hari ini agak janggal di telinga atau kita gitu ya, yaitu memelihara jin. Yang kedua itu bolehnya membuat patung. Nabi Sulaiman di masa lalu juga dibolehkan untuk memerintahkan membuat patung sebagaimana disebutkan dalam surat Saba ya. Ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamathila wa jifanin kal jawabi wa kudurin rasiyat wa kudurir rasiyat. Ya'malu ala Dawud syukra wa qalilum min ibadiyasy syakur. Para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendakinya dari gedung-gedung yang tinggi, kemudian patung-patung, dan piring-piring yang besarnya seperti kolam dan periuk yang tetap berada di atas tungku.
Bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang berterima kasih. Ya, itu kan jadi bikin patung ya. Jadi kalau kita sih umat Islam di Indonesia, mungkin kalau masalah haramnya bikin patung tuh nggak terlalu terasa ya. Tapi kita yang pada kuliah di Jamiah Islamiyah di Madinah atau di Ummul Qura di Saudi lah, Jamiatul Imam, Lipia gitu, kayaknya kita semua diajarinya patung itu sudah haram secara total, tidak boleh. Apa di rumah kita ada patung, bahkan ada lukisan, ada gambar, ada apa dan sebagainya, itu semua sudah diharamkan secara total. Memang di Saudi itu agak lebih ketat, bahkan kuburan pun tidak boleh ada batu nisannya, tidak boleh ada kijingnya gitu kan. Ketat sekali gitu. Sementara di dalam Al-Quran kita malah melihat bahwa Nabi Sulaiman itu melihara jin dan jinnya malah bikinin dia patung. Itu Quran, itu Nabi Sulaiman gitu kan. Nah berarti kan kita melihat, oh kok janggal ya dengan kita ya. Nah makanya kalau ada sebagian ulama juga yang membolehkan patung dengan syarat-syarat tertentu ya memang itu jadi khilafiyah sebenarnya. Tapi secara umum di dunia Islam seni patung itu tidak terlalu banyak berkembang. Seni patung ya. Kalau kaligrafi kan berkembang gitu ya. Kalau seni baca Quran misalnya, bacaan Nahawan, Ros, Bayati, Jiharka gitu kan berkembang. Tapi kalau seni rupa dalam arti patung-patung orang gitu, nah itu yang banyak malah di Romawi kan, di Barat begitu misalnya. Di Islam tuh hampir tidak ada kesenian seni rupa patung itu tuh hampir tidak ada. Walaupun ada wilayah khilafiyahnya misalnya kok muncul papet ya apa namanya wayang begitu. Apa namanya, tapi itu kan bayangan gitu, tidak 3 dimensi, jadi syaratnya agak-agak ketat lah. Tapi kalau patung 3 dimensi gitu secara umum ulama Islam tuh tidak membolehkan. Itu patung. Ada lagi yang berbeda dengan kita nih, boleh mendirikan masjid di atas kubur Ya. Itu ini dalam surat Al-Kahfi. Kadzalika afarna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqq wa anna as-sa'ata la raiba fiha idh yatanaza'una bainahum amrahum faqalu bnu 'alaihim bunyana rabbuhum a'lamu bihim qala alladziina ghadabu 'ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida. Ini cerita tentang Ashabul Kahfi, ya kan? Nah, tempat di mana Ashabul Kahfi itu wafat, di kubur mereka itu didirikanlah bangunan masjid malah gitu. Jadi masjid didirikan di atas kuburan. Nah, sementara hari ini teman-teman kita yang Saudi rata-rata sudah mengharamkan total itu. Kalau jangankan apa namanya membangun kuburan, membangun masjid di atas kuburan gitu. Bahkan ketika masjidnya dekat aja sama kuburan itu sudah haram, itu sudah nggak boleh, tidak sah sholat di situ. Kenapa? Ada kuburannya gitu kan. Ya walaupun tuh kalau di Indonesia itu jadi agak khilafiyah begitu. Tapi kita melihat bahwa umat terdahulu itu memang terbiasa di atas kuburan para wali, para ulama, para orang-orang solehnya itu memang dibangun masjid gitu, dan kemudian di masjidnya itu mereka melakukan ibadah dan sebagainya. Nah itu sesuatu yang di kita menjadi khilafiyah antara boleh dan tidaknya. Sebagian mengharamkan, memusyrikkan, membid'ahkan dan sebagainya. Sebagian lagi masih membolehkannya karena apa? Karena masjidnya tidak dibangun di atas kuburan. Kalau di kita ya, masjidnya dibangun di sampingnya kuburan, gitu. Jadi kayak contoh yang sederhana adalah misalnya kalau kita ziarah makam Wali Songo, gitu kan. Makam Wali Songo di Indonesia itu kan kalau orang ziarah tuh ziarah kubur, tapi memang di kubur itu memang ada jadi kayak masjidnya gitu. Saya ke Surabaya ada makam Sunan Ampel, makamnya ada, tapi tidak dibangun di atas makamnya, masjidnya Sunan Ampel itu ya masjidnya masjid, makamnya makam. Karena orang banyak berziarah maka dibuatkanlah masjid di situ dalam konteks ya biar mereka bisa sholat, bisa ibadah dan sebagainya. Tapi tidak di atas makamnya karena ada ketentuan tidak boleh bikin masjid di atas makam atau tidak boleh sholat di kuburan kan begitu ya. Nah cuman teman-teman kita yang Salafi, Wahabi dan sebagainya itu lebih strict lagi. Jangankan di atasnya, berdekatan pun tidak boleh juga. Nah, gitu. Cuman yang jadi masalah adalah Masjid Nabawi, di dalamnya ada masjid, ada kuburan Nabi SAW, ada Abu Bakar dan ada Umar. Nah, itu harusnya kalau pakai kaidah mereka tidak sah sholat di dalam Masjid Nabawi gitu ya, harusnya ya. Tapi ya tidak begitulah. Dan di sampingnya Masjid Nabawi nempel satu area itu ada makam Baqi gitu kan. Nah, jadi ya intinya bahwa
Kalau di atas kuburannya langsung dibangun masjid itu memang tidak boleh di masa kita sekarang, di masa Nabi Muhammad. Kuburannya dipindah dulu, baru kemudian dibuat masjid. Tapi kalau di zaman umat terdahulu, itu mereka terbiasa memang sudah membangun masjid di atas kuburnya para nabi, orang-orang soleh dan seterusnya. Kita masuk poin yang berikutnya, poin yang kelima, hukuman langsung bagi umat terdahulu. Ya. Umat terdahulu biasanya selalu dihukum secara on the spot ketika mereka melakukan kesalahan. Sepanjang ayat Al-Quran bertabur kisah mereka dijatuhi berbagai macam jenis hukuman karena kesalahan-kesalahan mereka. Walaqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad-dharra'i la'allahum yatadarra'un. Ya. Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat yang sebelum kamu, kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan kesengsaraan dan kemelaratan, supaya mereka memohon kepada Allah dengan tunduk merendahkan diri. Ya, dibayar kontan ya. Umat terdahulu kalau kita baca sirahnya atau sejarahnya di dalam Al-Quran, itu ada yang ditebalikin buminya, ada yang dihujani dengan meteor gitu, ada yang tenggelam kayak Firaun tenggelam gitu kan, macam-macam. Ada yang jadi kera, pokoknya nggak ada yang enak lah, nggak ada yang happy ending. Rata-rata tuh endingnya tuh ending jagoannya menang, yaitu Nabi dan pengikutnya, lalu penjahatnya kalah gitu, dan kalau penjahatnya dimusnahkan gitu, mati dan seterusnya begitu. Itu hukum yang Allah tetapkan buat orang-orang terdahulu. Tapi kalau buat kita umat Nabi Muhammad tidak seperti itu. Jadi mau kafir kafirlah, bahkan yang kafirnya menang hebat dan sebagainya. Di zaman sekarang nih misalnya, umat manusia di dunia kan ada 6 miliar ya kan, umat Islamnya cuma 1,7 1,6 miliar gitu kan. Artinya secara jumlah tuh tidak mayoritas juga, tetap minoritas sebenarnya umat Islam di dunia. Baru urutan ketiga atau keempat gitu secara jumlah pemeluk agama di dunia. Nomor satu bukan agama Islam gitu kan. Dan sekarang ini juga negara-negara Islam itu secara umum notabene adalah negara-negara terbelakang, negara berkembang lah bahasa halusnya gitu kan. Sedangkan negara yang penuh dengan kemakmuran, kemajuan, berlimpah dengan kesejahteraan, kekayaan dan sebagainya itu malah negara-negara yang bukan Islam. Nah ini kan nggak sesuai dengan sunatullah di zaman dulu ya. Zaman dulu itu kalau kafir ya hancur gitu ya kan. Membuktikan Anda benar apa tidak ya gampang. Nabinya angkat tangan ke langit, hancurin gitu kan. Jadi kalau sekarang enggak gitu. Sekarang umatnya Nabi Muhammad SAW itu tidak otomatis ujuk-ujuk dimenangkan oleh Allah begitu saja dan jadi penguasa dunia. Enggak, yang kafir-kafirnya malah pada mbalelo gitu, pada hebat-hebat dan seterusnya gitu. Dan ini berlangsung sudah cukup lama juga ya. Kekalahan dunia Islam dari dunia Barat gitu ya. Dan itu sudah berlangsung lama gitu. Dan tidak lantas misalnya orang Baratnya langsung pada mati semua, keracunan semua gitu. Kemarin kan ada yang bilang, tuh adanya COVID-19 itu adalah hukuman dari Allah. Orang kafir mau dimatiin semua. Ternyata yang mati orang Islam juga. Nah, ya kan artinya nggak seperti itu. Sunatullahnya yang berlaku pada umat terdahulu itu berbeda dengan sunatullah yang ada pada umat Nabi Muhammad sekarang ini. Kira-kira seperti itu. Seringkali kesalahan yang kalau kita ukur dengan kesalahan kita hari ini sebenarnya biasa-biasa saja. Mudahlah diampuni gitu ya, dan tidak harus langsung turun hukuman dari langit. Namun memang demikianlah Allah Subhanahu wa taala sedikit berbeda dalam memperlakukan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan umat-umat sebelum kita di masa lalu. Ya. Nah, itu tadi kita lihat ya bahwa di masa sebelum kenabian Muhammad itu sudah ada hukum-hukum yang Allah tetapkan, yang kalau dibandingkan dengan masa Nabi Muhammad atau di masa kita, itu hukumnya kayaknya nggak sesuai dengan hukum kita. Allah memilihkan untuk mereka hukum yang seperti itu, ya udahlah kita lihat sebagai sebuah kenangan sejarah masa lalu. Nah, bagaimana kemudian hukum di masa Rasulullah SAW itu terbagi menjadi dua, yaitu ada yang berubahnya di masa kenabian itu sendiri, sudah ditetapkan di awal-awal masa pensyariatan, sebelum Nabi Muhammad wafat masih beliau hidup, ternyata sudah Allah ubah lagi. Gitu. Jadi perubahannya justru di masa kehidupan Nabi. Nah, atau nanti ada perubahan yang di masa Nabi begitu, tapi di masa berikutnya sudah nggak begitu lagi. Walaupun ayat Al-Qur'annya pasti, hadisnya pasti, tapi implementasinya karena berubah zaman menjadi berubah. Okay. Nah, kita akan masuk dulu pada yang perubahannya terjadi instan di masa Nabi. Berubahnya hukum di masa kenabian. Di masa kenabian Nabi Muhammad SAW sendiri, kita menemukan ada proses nasakh dan mansukh. Di mana suatu perkara pada
awalnya dibolehkan namun kemudian diharamkan itu misalnya. Atau dibalik ya, ada juga yang awalnya diharamkan tapi kemudian lama-lama dibolehkan. Ya. Misalnya terkait dengan masih dibolehkannya nikah mut'ah sebelum diharamkan atau dibolehkannya ziarah kubur setelah sebelumnya dilarang. Ya. Ini contoh yang pertama, dihapuskannya nikah mut'ah. Ya. Ada sebuah hadis qala Abdullah bin Mas'ud, kunna nagzu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa laisa lana syai'un fakulna ala nastakhshi fanahana an dzalika thumma rakhasa lana an nankihal mar'ata bithawbi ila ajalin thumma qara'a Abdullah ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, kami perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kami tidak mengajak istri. Ya, kami berkata, apakah sebaiknya kita mengebiri diri sendiri begitu saja. Yeah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami melakukannya, namun beliau mengizinkan kami untuk menikahi wanita dengan selembar kain sebagai mahar untuk waktu yang terbatas. Lalu Abdullah membaca ayat, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan untuk kalian. Bukhari Muslim tuh hadisnya. Riwayat Bukhari Muslim. Jadi nikah mut'ah itu adalah terjadi di masa Rasulullah ya. Gara-garanya kan perangnya itu jauh-jauh ke negeri-negeri yang ya pokoknya harus berhari-hari, berminggu, bahkan berbulan. Kalau Nabi sih enak karena beliau punya jatah untuk bawa 1 orang istri, walaupun Nabi punya istri 9, tapi kan di Qur'ah ya diundi. 1 saja yang boleh dibawa. Itu kalau Nabi ya, namanya Nabi dan pimpinan perangnya oke lah, fasilitasnya VVIP gitu kan. Tapi kalau para sahabat nggak boleh bawa istri gitu. Sebab kalau para sahabat perang ke luar negeri bawa istri itu nggak jadi perang gitu. Itu family gathering namanya. Ya kan, ketemu keluarga gitu. Bulan madu masal gitu akhirnya. Nah di tempat perang tuh mereka nggak cuma seminggu 2 minggu, bisa jadi berbulan-bulan. Dan kebutuhan seksual mereka gimana gitu kan. Nah, lalu ada sebagian sahabat tadi kan menyebutkan apakah boleh kita mengkebiri diri kita sendiri. Karena kebutuhan seksualnya susah nih, masalah libido ini gimana. Tapi oleh Nabi nggak boleh, dilarang. Nggak boleh kalian mengkebiri diri sendiri. Atau gimana kita menyalurkannya? Ya sudah, salurkan saja kepada wanita-wanita lokal di sini. Dengan selembar pakaian. Itu maksudnya ya berzinalah gitu kira-kira. Kalau bahasa kitanya itu. Udah kawin aja sama perempuan setempat, kasihlah berapa upahnya. Untuk waktu yang terbatas. Istilahnya short time gitu, apakah 1 jam, apa 2 jam, apakah sehari, apa 2 hari, sewa aja gitu. Itu dibolehkan pada masa itu, namanya nikah mut'ah. Ya nikah mut'ah itu kalau untuk kita ukur dengan ukuran kita sekarang, ya berzinalah gitu kira-kira. Dan itu dibolehkan, bahkan siapa tadi Abdullah bin Mas'ud mengatakan, wahai orang yang beriman, la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Kalian jangan mengharamkan apa-apa yang Allah sudah halalkan. Itu halal berarti itu. Kalau cara kita tuh masuk ke daerah pelacuran ya, bayar saja, selesaikan semua hajatmu di situ, selesai gitu loh. Nah, itu aslinya begitu nikah mut'ah. Nah, kemudian setelah itu diharamkan karena itu tidak lain dari prostitusi, itu perzinahan sebenarnya. Tapi awalnya berarti itu boleh gitu sebelumnya. Nah, cuman orang yang tidak bisa move on gitu ya, dia memandang hadis itu kan Sahih Bukhari, dia nggak mengenal nasakh mansukh, dianggap itu masih berlaku aja sampai sekarang. Lah bagaimana kok agama Islam malah menghalalkan nikah mut'ah? Nikah mut'ah itu adalah prostitusi gitu. Tidak bisa tidak, nikah mut'ah itu prostitusi karena akadnya juga begitu. Perempuan, kamu saya pakai ya selama 1 hari dengan harga 1 juta gitu. Oke, saya terima. Ya sudah, mereka kemudian melakukan hubungan seksual. Begitu 1 harinya sudah lewat, ya menjelang detik-detiknya gitu, si perempuannya nanya, Mas, mau di-extend nggak nih, perpanjang gitu. Ya udah berapa? Segini. Waduh, mahalan nih, tawar-tawaran lagi gitu. Jadi melakukan hubungan seksual dengan pembayaran, ya itu kan prostitusi namanya. Nah, cuman bahasa halusnya mungkin nikah mut'ah. Mut'ah itu artinya juga bersenang-senang. Dan itu sudah mutlak diharamkan sejak di masa kenabian juga. Artinya pernah sih dihalalkan. Sebagaimana juga para sahabat dulu juga pada minum, pada mabok itu kan kemudian diharamkan gitu ya. Nah, kita lihat bahwa ternyata hukum-hukum syariat itu di masa kenabian itu juga mengalami dinamika yang begitu cepat juga ya. Bayangkan
dalam proses waktu 23 tahun atau khususnya di 10 tahun terakhir di masa kehidupan Nabi di Madinah itu sudah terjadi perubahan-perubahan yang sangat gradual. Dari khamr yang tadinya halal jadi haram, dari masuk ke area prostitusi yang tadinya boleh atau istilahnya rukhsah itu jadi haram gitu ya. Banyak itu perubahan-perubahan yang terjadi di masa Rasulullah SAW. Jadi kalau para sahabat kemudian bisa menerima dinamika itu, memang kita tahu ya bahwa fikih itu sendiri juga dinamis. Jadi siap dengan segala perubahan-perubahan yang tiba-tiba mendadak gitu. Tidak kemudian hukum Allah tuh begitu dari sononya, sekali begitu tetap begitu. Enggak juga. Ada hal-hal yang dia bisa berubah, bahkan di masa kenabian pun juga sudah terjadi perubahan-perubahan yang dinamis itu. Oke. Hadis nikah mut'ah ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim ya. Hadisnya sahih. Namun sayangnya itu sudah dihapus atau berstatus mansukh gitu ya. Ya. Kita bahas asbabul wurudnya, latar belakang atau asbabul wurudnya adalah masalah kendala menahan hajat biologis tadi itu. Ya. Perintah berjihad ke berbagai penjuru dunia di masa itu terkendala urusan kebutuhan biologis tadi sebagaimana yang sudah diceritakan oleh Ustaz Sarwat Ya, itu sebagai dicepatkan aja ya. Nah ini dinasah ini. Ya. Pernikahan semacam ini secara darurat pernah diizinkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan izin itu tercatat sampai hari ini dalam kitab-kitab hadis yang muktamad seperti Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Namun hadis itu kemudian dihapus atau dinasah dan dinyatakan tidak lagi berlaku dengan hadis yang lain sebagaimana hadis berikut ini, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naha an mut'atin nisa'i yauma Khaybar. Ya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan menikahi wanita secara mut'ah pada perang Khaybar. Yaitu perang Khaybar tahun ke-7 ya, ke-7 Hijriyah begitu, sudah diharamkan, tapi tadinya masih dibolehkan. Tapi setelah perang Khaybar itu sudah tidak boleh lagi. Ya, dan emang sesuatu yang dari awalnya tadinya dibolehkan sebagai rukhsah keringanan kemudian berubah, itu ya dinamikanya itu dirasakan langsung oleh para sahabat, secepat itu berubahnya begitu ya. Dan para sahabat tuh harus selalu siap update setiap hari dengan perubahan-perubahan yang terjadi di masa itu. Ada hadis lain di riwayat Muslim, kharajna wa ma'anan nisa'ul lati istamta'na bihinna. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hunna haramun ila yaumil qiyamah. Kami pernah bepergian dan kami ditemani para wanita yang kami nikahi secara mut'ah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, para wanita itu haram sampai nanti hari kiamat. Ya, itu hadis Sahih Muslim ya. Atau yang berikutnya, ya Yohanes inni qad kuntu adzintu lakum fil istimta' minan nisa'i wa innallaha qad harrama dzalika ila yaumil qiyamah. Nah, itu kan berarti ayat hadis-hadis yang tadi membolehkan dengan hadis-hadis yang melarang itu dua-duanya ada. Cuman kan kalau kita masukkan dalam timeline, itu nanti ketahuan urut-urutannya, oh tadinya boleh menjadi tidak boleh gitu. Nah, itu bermasalah sekali bagi para kalangan yang kebelet pengen dakwah tapi nggak punya ilmu syariah yang lengkap, lalu dengan modal 1-2 butir hadis dia sampaikan. Ini kacau nih, karena itu kan tadi hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kalau bacanya hadis yang masih membolehkan gitu ya, dan sampai di sini wabillahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wah kesimpulannya berarti boleh dong gitu kan. Nah, makanya perlu kajian itu bukan hanya kajian 1 butir hadis, tapi harus kajian lengkap tentang hukumnya dengan sejarahnya. Dulu sejarahnya pernah dibolehkan, kemudian dilarang, jadi kesimpulannya hukumnya haram. Tapi kalau baca cuma 1 hadis itu bisa jadi konteksnya adalah yang masih menghalalkan dan kita tidak baca hadis yang mengharamkan. Nah, disitulah salahnya atau kelirunya orang yang belajar 1 hari 1 hadis. Ini kalau masuk hadis hukum ini jadi kacau balau nih. Tidak boleh hadis itu dipotong-potong dalam arti dibaca tanpa dijelaskan apa maksudnya pada masa itu. Apalagi cuma dibaca matannya saja, tidak dijelaskan dengan syarahnya, maka itu jadi kacau balau. Ini ada ta'liq atau komentar dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengenai kasus nikah mut'ah ini. Beliau mengatakan innama kanat liman lam yajid falamma nazala nikahu wat talaqu wal iddatu wal mirathu baina zauji wal mar'ati nusikhat. Nikah mut'ah itu hanya berlaku buat mereka yang belum mendapatkannya. Namun ketika turun syariat tentang nikah, talak,
masa iddah dan waris di antara suami istri, maka nikah mut'ah itu sudah dihapus. Ya. Nusikhat. Banyak sekali hadis-hadis yang sejalan dengan itu, yang menunjukkan bahwa nikah mut'ah itu sudah dinasakh gitu, dan tidak berlaku lagi hari ini. Hunna haramun ila yaumil qiyamah. Perempuan itu haram sampai hari kiamat. Kecuali sudah kita halalkan dengan pernikahan. Gitu. Poin kedua, Ustaz, tadi nikah mut'ah, kita pindah ke haramnya ziarah kubur. Ya. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi ala fazuruha fa innaha tarikul qalba wa tadma'ul aina wa tudzakkirul akhirata wa la taqulu hajra. Kata Nabi SAW, dulu aku pernah melarang kalian untuk berziarah kubur. Namun sekarang ketahuilah, hendaklah kalian itu berziarah kubur. Karena ia dapat melembutkan hati, membuat air mata berlinang, dan mengingatkan kalian akan akhirat. Namun jangan kalian mengatakan perkataan yang tidak layak ketika berziarah itu. Ya. Awalnya tidak boleh, karena dulu ada kebiasaan kalau orang datang ke kuburan tuh pasti akan melakukan kemusyrikan, akan menyembah, minta-minta dan sebagainya gitu kan. Tapi setelah para sahabat tuh sudah punya wawasan yang lengkap, akidah mantap dan sebagainya, ala fazuruha, silahkan berziarah. Nabi menyebutkan tuh 3 poin di situ ya tentang manfaatnya kepada para sahabat. Sebenarnya kalau pakai hadis yang lain tuh ada juga poin yang lebih penting lagi, yaitu mendoakan orang yang ada di kubur. Karena datang ziarah kubur bukan cuma buat kita sih kepentingannya, tapi buat yang di kuburan tuh kita mengirimkan pahala, bacakan suratul Fatihah, bacakan ayat Al-Qur'an, atau juga kita doakan gitu. Bahkan kalaupun kita datang ziarah kubur, misalnya ini lagi musimnya ziarah kubur kalau pasti lebaran misalnya gitu kan. Nah itu banyak orang yang ziarah kubur tuh dia malah nggak mendoakan, cuman pakai atribut kacamata hitam, baju hitam, kemudian dia tabur-tabur bunga gitu kan. Itu kata mayatnya tuh, ya lu datang-datang doang kagak bawa oleh-oleh, apa kayak gitu dibawain gitu kan. Minimal Fatihah kayak, minimal baca Yasin kayak, atau setidaknya salam deh gitu. Itu kan sebenarnya salam itu doa juga. Masuk kita ke area kuburan itu kan kita ucapkan salam, jangan dikira mereka yang di dalam alam kubur itu tidak dengar mereka. Bahkan mereka senang dengan salam kita, karena kan salam itu artinya adalah semoga keselamatan dan kesejahteraan diberikan pada kalian semua, itu doa gitu. Jadi mereka pasti senang, dan bukan hanya sekedar senang, mereka juga menjawab salam dari kita. Mereka jawab, mereka dengar dan mereka jawab, cuma kita nggak dengar aja jawabannya. Kalau sampai kita dengar jawabannya, kita pulang gitu. Waduh, pada jawab nih gitu kan. Assalamualaikum ya ahlal kubur, pada jawab. Waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Wah, apa kabar? Kapan nyusul? Kagak jadi, kita balik lagi. Kira-kira seperti itu. Ziarah kubur termasuk ibadah yang pada awalnya itu diharamkan, namun kemudian dianjurkan dalam agama ini. Pengharaman ziarah kubur sebelumnya disebabkan para sahabat masih baru saja meninggalkan pola kepercayaan jahiliyah, yang salah satu bentuknya seringkali meminta-minta kepada kuburan. Nah, itu yang menjadi poin keharamannya. Dia minta nomor gitu. Ntar yang keluar berapa, Mbah gitu kan. Minta nomor, kata mbahnya, kalau gua tahu juga gua pasang juga itu. Padahal perbuatan itu termasuk perbuatan syirik yang dosanya tidak akan diampuni bila terbawa mati dan belum bertaubat. Termasuk kebiasaan mereka mengkeramatkan kuburan serta melakukan berbagai ritual lainnya yang hukumnya haram. Ya. Nah, itu menjadi alasan kenapa dahulu Nabi Muhammad SAW melarang para sahabat untuk berziarah kubur. Namun ketika para sahabat sudah lebih kental keimanannya, lebih dewasa cara berpikirnya, serta sudah tidak ingat lagi masa lalunya tentang ritual yang aneh-aneh itu, maka Rasulullah pun membolehkan mereka untuk berziarah kubur. Dalam hal ini beliau bersabda, dahulu aku larang kalian untuk berziarah kubur, sekarang silahkan berziarah. Jadi itu perubahannya terjadi di masa Rasulullah juga, ya, bukan yang perubahannya nanti setelah Rasulullah wafat. Nah, ini kita masih dalam contoh-contoh itu, termasuk juga yang berikutnya itu apa? Makanan dibakar api itu membatalkan wudhu. Iya, itu ada hadis begitu. Tawadda'u mimma masatin nar. Berwuduklah kalian setelah kalian makan makanan yang dibakar. Makan sate, makan ayam bakar, makan ubi bakar, yang dibakar-bakar lah gitu tuh. Itu ternyata membatalkan wudhu. Sesuai dengan hadis Sahih Muslim itu ya. Gitu. Namun kemudian hukumnya dicabut dan tidak berlaku lagi. Sehingga mau makannya itu tidak jadi masalah, tidak perlu memperbaharui wudhu. Itu hadisnya. Karena akhirul amrayni min Rasulullah SAW tarkul wudhu mimma masatin nar. Ya, perkara terakhir dari Rasulullah adalah meninggalkan wudhu oleh sebab memakan makanan yang langsung dibakar api. Itu penghapusan hukum ini terjadi dalam hadis itu ya langsung di masa Rasulullah SAW juga. Jadi kalau kita baca
hadis, kalau habis makan makanan yang dibakar itu harus wudhu lagi ternyata gitu kan. Nah itu ada banyak analisa, salah satunya adalah nasakh dan mansukh. Itu sudah dimansukh, sudah dihapuskan, sudah tidak boleh lagi digunakan untuk di zaman sekarang karena ada hadis yang kemudian meluruskan bahwa itu sudah tidak harus seperti itu lagi. Oke. Itu tadi di poin yang C atau poin ketiga, yaitu perubahan hukum yang terjadi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi sendiri yang merubah hukumnya. Begitu? Nabi yang langsung berubah, sahabat ikut merasakan juga gitu ya perubahan-perubahan itu. Nah kalau di bab berikutnya ini perubahan yang unik nih. Di masa Nabi zahirnya begitu, tapi oleh para ulama di masa berikutnya dilihat dengan konteksnya atau ilatnya. Nah itu contohnya hadis-hadis berikut. Ya, di poin D, hadis dan perubahan zaman. Yang pertama, haram jual air, api, dan rumput. Ini ada satu hadis riwayat Imam Ahmad. Al-muslimuna syuraka'u fi thalath, al-ma' wal kala' wan nari wa thamanuhu haram. Umat Islam itu bersekutu dalam 3 hal, air, rumput, dan api. Dan harganya, artinya memperjualbelikan ketiga barang itu tadi, haram. Jadi jualan galon itu nggak boleh itu, ya kan? Air minuman isi ulang itu nggak boleh. Kemudian kita nggak usah nggak boleh nyebut merek ya, tapi Aqua tuh nggak boleh gitu. Sudah jadi nama. Nah, jadi bisnis air itu nggak boleh. Kenapa? Karena hadis Nabi menyebutkan an-nasu gimana? Syuraka'u fi thalathin. Umat manusia ini mereka bersekutu dalam 3 masalah. Apa? Dalam air itu bersekutu. Jadi air itu milik bersama gitu loh. Iya sih. Nggak boleh ada orang jual-jual air. Makanya dikatakan wasamanuhu haramun. Jual beli air itu haram. Itu bunyi teksnya begitu memang. Dan di masa Nabi nggak kebayang ya, orang jual air itu nggak kebayang. Jangankan itu, jual rumput itu juga nggak kebayang. Itu kan 3 tuh, air, rumput, dan api. Al-kala itu kan rumput ya. Di masa Nabi rumput kan ada di mana-mana. Di padang pasir dimanapun ada rumput, di jalanan di mana-mana gitu loh. Masa orang jual rumput gitu, nggak masuk akal banget gitu. Bahkan saya malah menelisik gitu ya, bahwa di zaman Nabi sendiri pun juga tanah itu juga tidak diperjualbelikan. Jadi antum coba bayangkan, para sahabat itu hijrah dari Mekah ke Madinah itu nggak bawa apa-apa kecuali selembar iman. Dan kemudian mereka bikin rumah di sana. Jadi di Madinah itu ya ketika para sahabat dari Mekah mau bikin rumah, cuman bilang aja, nih tanah siapa nih kosong gitu ya, gue bikin rumah di sini ya. Ya udah bikin aja. Orang padang pasir kok, tinggal ngetekin aja kan. Maka Nabi juga pernah juga menyebutkan begini, siapa yang membangun pagar di atas suatu tanah, di bidang tanah, membangun pagar, fahiyalahu man bana begitu ya, ala ardin fahiyalahu gitu. Siapa yang membangun pagar di atas satu sebidang tanah, maka sebidang tanah itu punya dia. Kenapa? Ya padang pasir, siapa yang punya di masa itu gitu kan. Nah kita tuh kalau baca hadis-hadis Nabi di masanya, wah itu memang jadi unik begitu. Nggak boleh jualan air, kenapa? Karena air milik bersama. Nggak boleh jualan rumput karena rumput itu milik bersama. Nggak boleh jualan apa gitu itu api, ya kan? Karena api itu milik bersama. Iya di masa Nabi. Kenapa? Lagian nggak masuk akal juga. Orang kok jualan air? Kan air ada di mana-mana, ya kan? Kok jualan rumput? Ya kan rumput juga ada di mana-mana. Kok jualan api? Ya kan api ada di mana-mana. Kita tuh boleh nggak sih minta api? Boleh-boleh aja, gitu kan? Nah tapi zaman berubah. Air itu ternyata tidak terlalu mudah didapat di beberapa tempat sehingga harus dibuatkan kemasannya seperti galon, seperti drigen gitu-gitu semua, dan ada jasa yang harus dibayarkan untuk mengalirkan air ke sana gitu kan. Atau juga pakai pipa-pipa seperti kita kenal tuh, kayak ada air kita bilangnya orang Jawa ledeng gitu ya. Ledeng gitu. Apa sih dari mana ledeng itu bahasa Belanda ya? Nah, gitu kan. Nah, itu kita bayar itu pada akhirnya gitu kan. Nah, kalau dikaitkan dengan konteks hadis di zaman Nabi, itu sampai Nabi menyebutkan wasamanuhu haramun, berarti bayar air pam itu nggak boleh, itu haram. Ya kan, bayar aqua itu nggak boleh, haram gitu. Nah, padahal zamannya berubah. Itu dia contohnya.
Di zaman Nabi itu dianggap aneh kalau orang jual beli kayak gitu. Tapi di zaman kita sekarang, wah, di zaman Nabi itu orang bisnis tanah itu nggak ada. Nggak ada orang bisnis tanah. Buat apa tanah Calo itu? tanah itu Calo tanah nggak ada gitu. Di Madinah tuh, wah banyak nih imigran atau muhajirin dari Mekah. Saya mau bisnis properti gitu. Nggak ada kan di Abdurrahman bin Auf itu juga nggak bisnis properti gitu. Kenapa? Ya karena zamannya nggak membutuhkan hal-hal seperti itu gitu kan. Jadi ya nggak di zaman Nabi itu nggak ada jasa arsitek itu nggak ada ya kan nggak ada jasa arsitek ya udah orang bikin rumah aja gitu dengan segala apa yang mereka punya. Nah beda dengan zaman sekarang ini nggak bisa kita tanah nih gua pagerin nih main pagerin aja tanah orang. Nah itu nggak bisa, hukumnya berubah gitu dengan realitas kenabian di masa itu ya dengan realitas kita di masa sekarang tuh semuanya berubah. Maka hadisnya tidak bisa kita pakai untuk hari ini dengan alasan karena Nabi bilang tidak boleh jual beli air, maka hari ini kita tidak boleh jual beli air. Oh enggak begitu cara memahaminya. Baik. Lalu bagaimana cara memahami yang betul? Nah, kita baca lagi nih. Hadis di atas kalau kita baca di hari ini rasanya aneh sekali. Hadisnya melarang kita untuk saling berjual beli air, rumput dan api. Masa sih hadis melarang kita berjualan air, rumput dan api gitu. Nah, kita bahas dulu nih di masa kehidupan Nabi Muhammad SAW. Kita perlu pahami realitas kehidupan di masa itu, di mana air itu tersedia di mana-mana, baik air hujan, air laut, air sumur, mata air dan lainnya. Sehingga di masa itu ada larangan bagi orang yang ingin menguasai air, ya, memonopoli air, yang merupakan hak setiap orang. Kalau sampai ada yang melakukannya, dia telah melakukan kejahatan sosial. Oleh karena itu, uang hasil penjualannya diharamkan. Ya. Larangan monopoli yang sama juga berlaku pada rumput dan api, di mana keduanya menjadi hajat hidup orang banyak. Kalau sampai dikuasai oleh hanya segelintir orang, di mana untuk mendapatkannya harus dengan membayar, maka hal itu termasuk kejahatan. Larangan ini harus dipahami dalam konteks menguasai sumber-sumber air, rumput dan api yang akibatnya masyarakat jadi menderita. Ya. Namun hadis ini berarti mengharamkan berarti mengharamkan bisnis air bersih. Ya. Juga tidak boleh dipahami halalnya mencuri air dari pipa saluran air berbayar. Ya, beda kehidupan. Tapi beda dengan kehidupan di zaman sekarang nih. Sedangkan bisnis air yang kita kenal sekarang konteksnya amat sangat jauh berbeda dengan yang dilarang di dalam hadis ini. Sebab air yang dijual itu bukan air milik publik, tapi air yang asalnya milik publik, tapi oleh penjualnya sudah diproses sedemikian rupa, khususnya proses penjernihan, pengemasan, dan tentu juga pengangkutan dari sumber mata airnya. Berarti dalam sebotol air kemasan itu ada cost atau biaya serta jasa yang tidak bisa digratiskan begitu saja. Demikian juga halnya dengan api. Ya, memang api itu milik publik dan tidak boleh dimiliki atau dikuasai oleh orang tertentu. Namun ketika pabrik korek api itu berinvestasi dengan jumlah modal harta tertentu untuk membantu masyarakat mudah mendapatkan api dengan memproduksi pemantiknya, maka pada setiap produk itu ada jasa dan ada modal yang harus dibayarkan oleh konsumen. Iya, jadi tukang apa itu namanya kaki lima yang jualan korek api itu nggak boleh main diambil-ambil aja dengan dalil tidak boleh jualan korek api gitu ya. Ya kan harus disesuaikan dengan konteksnya itu sebenarnya. Begitu pula dengan rumput. Ya, kan? Hari ini rumput itu merupakan tanaman yang sengaja ditanam secara khusus untuk pakan ternak, ya, dimiliki lewat proses pertanian dengan modal tertentu dan teknologi tertentu gitu ya di sebuah lahan pertanian. Maka rumput yang dimaksud dalam hadis ini adalah rumput di masa kenabian. Jauh berbeda dengan rumput yang kita kenal sekarang ini sebagai pakan ternak yang sudah punya nilai jual tersendiri. Oke. Wah, ini yang kepilihan tanah nih dia yang tadi saya bilang. Ya, man ahya ardon mayitan fahiyalahu. Ini kita sabda Nabi Muhammad SAW, hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Siapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka tanah itu menjadi miliknya. Itu hadis sahih itu ya. Jadi Nabi sudah kasih semacam garis besarnya. Tanah nganggur, nggak ada yang pakai, ya udah. Siapa yang menghuni di situ, dia menjadi pemiliknya. Dan itu banyak digunakan oleh masyarakat kita di ibu kota. Itu, ya kan. Tadinya tuh lahan kosong kan. Datanglah pendatang 1, 2, 3, 4 jadi banyak. Lama-lama jadi merasa jadi pemilik. Ketika tanah pemerintah sih sebenarnya ya, mau dipakai mereka minta ganti rugi. Ganti rugi dong Pak gitu loh. Minimal uang kerahiman tapi minimal harus sekian gitu kan. Jadi kan bukan pemilik, dia penumpang liar gitu kan. Tiba-tiba dia merasa jadi pemilik dengan dasar hadis Nabi yang sahih.
Saya kan yang menghidupkan tanah ini. Wah, berarti kata Nabi, fahiyalahu. Ini jadi hak saya sesuai dengan hadis sahih. Ya, tapi itu kan hadis yang dipelintir, nggak benar kayak gitu. Maksudnya bukan itu. Ardan mayitan itu emang di zaman sekarang nggak ada. Ardan mayitan tuh hari ini nggak ada, di dunia ini nggak ada. Jadi seluruh tanah yang ada di muka bumi sekarang itu dimiliki oleh setidak-tidaknya negara, oleh raja, oleh penguasa, oleh yang menjadi, ya tidak ada istilah tanah tak bertuan hari ini. Kalau di zaman Nabi, semua tanah itu tidak bertuan kecuali yang dimiliki secara individu ya oleh tiap anggota keluarga gitu. Tapi begitu masuk padang pasir itu sudah nggak ada lagi wilayah gitu, nggak ada wilayah ini wilayah saya enggak ya. Di padang pasir lu mau bikin rumah apa mau terserah aja gitu kan, nggak ada yang, bahkan kalau sekarang ya laut pun itu ada yang punya gitu. Iya, masih ingat nggak pelajaran geografi kita waktu masih SMP itu ada ZEE, tau nggak? Zona ekonomi apa eksklusif atau apa gitu kan? Nah itu tidak bisa, makanya mencuri ikan di laut di masa Nabi itu nggak kebayang. Bayangin, laut kan punya Allah, saya kan mencari ikan gitu. Tapi kalau zaman sekarang mencuri ikan di lautnya Indonesia ditenggelamkan gitu kan. Itu kalau pakai hadis Nabi itu nggak bisa. Itu kan ikannya milik Allah, laut kan milik Allah, bukan milik Anda. Siapa bilang ini wilayah NKRI? Anda bukan orang Indonesia, nyari ikan ke sini, tenggelamkan sama Ibu Susi. Dulu sih waktu zaman Ibu Susi ya, sekarang mungkin sudah nggak ditenggelamkan lagi. Mungkin sudah bisa diatur lah bagaimana. Oke. Baik. Nah ini konteks tanah kosong ini masih banyak kita temukan kalau di zaman Nabi Muhammad SAW ya, disebut ardon mayitan tadi. Dan sesuai urf yang ada atau kebiasaan pada waktu itu, siapa yang menghidupkan tanah kosong yang tak bertuan, maka dia boleh menjadi pemiliknya. Dan memang demikianlah sabda Nabi Muhammad SAW. Para sahabat yang datang hijrah dari Mekah ke Madinah, awalnya mereka tidak punya rumah. Umumnya mereka menumpang di rumah saudara mereka, para Ansar di Madinah. Namun hal semacam ini tentu tidak bisa selamanya terjadi, ya. Perlahan satu persatu kemudian mulai membangun rumah di Madinah. Sama sekali tidak ada masalah untuk ketersediaan lahan di Madinah saat itu. Sebab tanah yang kosong tidak bertuan di masa itu terdapat di mana-mana. Kalaupun di tengah Madinah sudah penuh, maka membangun di daerah pinggiran pun tidak jadi masalah. Ya, karena padang pasir masih luas tersedia. Siapa saja yang merasa butuh membangun rumah, tinggal pilihlah lahan yang mana yang belum ada pemiliknya gitu. Yeah. Tapi kalau kita konteks sekarang ya, sekarang ini sudah tidak ada lagi tanah kosong yang tak bertuan. Kalaupun ada, tanah itu ya dikuasai atau dimiliki oleh negara sebagaimana diatur undang-undang yang berlaku di negara kita. Maka hadis ini tidak bisa lagi digunakan secara harfiah sebagaimana di masa kenabian dulu, sebab konteksnya juga sudah berbeda. Demikian juga dengan hadis ini. Itu dia yang tadi saya Man ahalta ha'itan ala ardin fahiyalahu. Siapa yang membangun dinding pagar pada sebidang tanah, maka tanah itu menjadi miliknya. Iya kan, saya yang magerin ya, saya punya saya lah gitu kan. Banyak tuh kayak gitu sekarang itu, penguasaan secara fisik gitu ya. Dengan dasar hadis Nabi itu emang benar sih, tapi lain konteks. Oke. Kalau makna harfiah hadis ini digunakan di masa sekarang, ya siap-siap saja ditangkap polisi dan masuk penjara bertahun-tahun gitu. Sebab pelakunya telah menyerobot tanah milik orang lain yang bukan haknya. Baik, kita langsung agak percepat Ustaz. Oke. Ya, haram membawa mushaf dalam safar. Ya. Haram membawa mushaf dalam safar. Hadis Nabi Muhammad SAW, la tusafiru bil Qur'ani fa inni la amanu an yanalahul adu. Janganlah kalian bepergian membawa mushaf karena aku tidak menjamin musuh akan mendapatkannya. Ya. Jadi nggak boleh pergi kemana-mana, keluar negeri, keluar kota itu bawa-bawa mushaf itu haram di masa Nabi. Itu nggak boleh. Mushaf tuh jangan dibawa, apalagi ke daerah yang di luar dari wilayah negeri Islam. Ke daerah-daerah musuh itu dilarang. Bunyi hadisnya itu tegas, la tusafir bil Quran, nggak boleh bawa Al-Quran kemana-mana. Tapi kita tanya dulu, kenapa kok nggak boleh? Apa ilatnya? Gitu ya, itu yang jadi pertanyaan. Maka perlu kita teliti kenapa Rasulullah SAW sampai melarang membawa lembaran mushaf di kala itu bila kita bepergian ke negeri non Muslim. Jawabannya sebenarnya tidak usah jauh-jauh ya, karena kalimat dalam hadis itu sendiri sudah sedikit memberi clue atau jejak gitu.
Perhatikan alasan Rasulullah yang menyebutkan kenapa dilarang bawa mushaf. Ternyata kekhawatiran beliau itu nanti mushaf itu jatuh ke tangan musuh, yaitu orang kafir. Ada dua kemungkinan kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam takut mushaf itu jatuh ke tangan orang kafir. Pertama, khawatir dihinakan. Yang biasanya disebutkan para ulama tentang ilat larangan ini adalah khawatir nanti mushaf itu akan dijadikan bahan ejekan atau dihinakan oleh para musuh Islam. Salah satu karakter musuh Nabi Muhammad SAW di masa itu adalah tidak suka kepada Al-Quran. Lalu dalam peperangan, misalnya musuh bisa merampas mushaf itu dan diperlakukan dengan hina, misalnya dibuang ke tempat najis, diinjak-injak, dirobek atau lain sebagainya, perlakuan-perlakuan yang tidak pantas kepada Al-Quran, itu yang dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad SAW. Atau yang kedua, mushaf menjadi barang langka. Alasan lain dari larangan itu bahwa mushaf itu barang langka. Perlu diketahui bahwa di masa kenabian Al-Quran itu masih ditulis pakai tangan ya, oleh para sahabat itu berdasarkan apa yang didiktekan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kala itu belum lagi Al-Quran itu berupa mushaf yang kita kenal ini ya, bentuknya masih berupa tulisan di atas kulit, tulang, ya, batu atau juga pelepah kurma. Tentunya yang tertulis itu juga belum keseluruhan ayat, ada 6.236 ayat itu belum ya, tapi masih ya tadi itu berupa lembaran-lembaran yang potongan-potongan kecil begitu kira-kira. Itu kalau sampai dibawa ke luar negeri lalu dirampas kan jadi hilang. Jadi nanti koleksinya nggak lengkap. Nah gitu kan. Itu alasan yang kedua ya. Nah pertanyaannya sekarang, apakah masih berlaku ketentuan itu? Iya. Kita nggak boleh bawa mushaf kalau kita ke luar negeri gitu misalnya. Apakah masih berlaku? Namun buat kita di masa sekarang, kira-kira apakah ilat yang menjadi ini titik larangan itu masih berlaku? Ya, misalnya kita ke negeri musuh atau ke luar negeri begitu. Dan apakah orang yang tinggal di negeri non muslim itu pasti akan melecehkan Al-Quran di hari ini? Jawabannya kan tidak. Di hari ini kita umat Islam umumnya tidak dalam posisi berperang dengan orang kafir. Banyak sekali umat Islam hari ini yang justru tinggal di negeri-negeri minoritas muslim. Pastinya mereka punya mushaf Al-Quran, dan kita tidak pernah mendengar bahwa bangsa Eropa, Amerika, Cina, ataupun bangsa-bangsa non-muslim lain melakukan pelecehan terhadap Al-Quran yang dimiliki oleh umat Islam. Secara umum ya, tapi kalau secara kasus sih mungkin ya nggak usah jauh-jauh, di negeri Islam juga ada gitu kan. Bahkan di negeri ini justru banyak sekali penerbit mushaf yang dimiliki oleh yang notabene bukan muslim. Di Indonesia, ya, yang bisnis jual beli mushaf itu banyak juga yang non-muslim. Ya, kenapa kok mereka non-muslim tapi nerbitin mushaf? Kenapa? Ya bisnis. Karena bicara tentang percetakan, penerbitan buku yang paling laris dan tidak pernah berhenti sepanjang tahun, tidak pakai musim, itu malah mushaf gitu. Saya kenal dengan teman yang beliau itu juga seorang pebisnis buku gitu ya. Itu memang beliau juga menerbitkan mushaf juga, karena mushaf itu asik gitu, nggak ada hak ciptanya, paling-paling cuma minta izin ke LPMG gitu kan, udah. Setelah itu nggak usah bayar royalti kepada siapapun gitu, ya udah cetak aja gitu. Jadi yang non muslim pun juga tergiur, maka di beberapa toko buku yang kita kenal itu milik non muslim, malah mereka jual mushaf gitu. Nah kalau dulu kan kekhawatirannya takut kalau mushaf itu di tangan orang kafir nanti akan dihinakan. Sekarang orang kafir justru bisnis mushaf, bukan buat dihinakan, buat dimuliakan. Kenapa? Karena mendatangkan uang, mendatangkan keuntungan gitu. Jadi kan ilatnya berubah di masa lalu dengan di masa kita sekarang. Lagian kalau di masa lalu kan mushaf terbatas. Kalau sekarang udah nggak terbatas lagi. Bahkan yang online, yang pakai aplikasi Android dan sebagainya ada di seluruh dunia. Bahkan nggak harus dicetak gitu kan, cukup di browsing aja atau diinstal saja aplikasinya, sudah ada di mana-mana. Maka larangan membawa mushaf ke negeri kafir itu di masa Nabi itu jelas alasannya. Tapi ketika zamannya berubah, maka hukumnya jadi berubah juga. Termasuk ilat yang kedua tadi bahwa mushaf pada zaman Nabi itu barang langka. Nah, hari ini jawabannya tidak lagi begitu. Tidak langka lagi. Gitu. Mushaf itu dicetak di mana-mana, amat banyak, bahkan pemainnya tadi termasuk non-muslim juga malah mendapatkan hikmah dari bisnis mushaf. Termasuk juga aplikasi-aplikasi mushaf hari ini bisa software gampang sekali diakses melalui internet, siapapun bisa mendownloadnya. Itu menunjukkan bahwa apa yang disebutkan Nabi di masanya
Itu sesuai dengan ilat di masanya, tapi ketika zamannya berubah, ilatnya berubah, maka hukumnya juga ikut berubah juga. Kita masuk ke poin berikutnya. Tadi soal mushaf selesai. Haram wanita bepergian tanpa mahram. Itu bunyi teks hadisnya tegas itu. La yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masirata thalathi layalin illa wa ma'aha dhu mahramin. Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan Rasul hari akhir untuk bepergian selama perjalanan 3 malam kecuali bersama mahramnya. Dan ini banyak diimplementasikan oleh keluarga-keluarga muslim hari ini. Ya kalau nggak ada mahram nggak boleh, kalau nggak ada mahram nggak boleh. Ya bunyi hadisnya memang begitu itu. Nah itu memang kalau kita lihat konteks di masa itu kenapa Nabi mengatakan tidak boleh, itu jelas sekali, yaitu bahwa di masa itu perjalanan keluar kota ya, keluar kota itu kan tidak kayak sekarang, tidak naik pesawat atau kereta api atau bus dan sebagainya. Perjalanan itu zaman itu jalan kaki. Perempuan jalan kaki sendirian melintasi padang pasir selama berminggu-minggu sendirian. Kalau nggak dimakan macan ya dimakan penyamun, diperkosa dan seterusnya kan begitu ya. Nah itu ilatnya bisa kita lihat itu nanti dengan dibandingkan dengan hadis-hadis yang juga menjadi pembandingnya. Silahkan dibaca. Ini kita masih menyebutkan hadis-hadis yang senada dengan hadis yang tadi itu. Misalnya la tusafiril mar'atu thalathan illa wa ma'aha dzu mahram. Janganlah seorang wanita itu bepergian 3 hari kecuali bersama mahramnya. Begitu juga dari Ibnu Abbas berkata bahwa Rasulullah berkhutbah dan janganlah seorang wanita bepergian kecuali bersama mahramnya. Ada seorang yang bertanya, ya Rasulullah, aku tercatat untuk ikut pergi dalam peperangan tertentu, namun istriku bermaksud pergi haji. Ya, Rasulullah SAW bersabda, pergilah bersama istrimu untuk haji bersama istrimu. Jadi kewajiban perang itu gugur pada diri orang itu gara-gara dia harus menemani istrinya pergi haji. Jadi sedemikian pentingnya wanita itu bepergian harus ditemani oleh mahram atau oleh suaminya, sampai-sampai suaminya yang tadinya wajib militer itu jadi gugur kewajiban militernya. Baru kan penting banget gitu kan. Nah hadis itu dipahami seringkali oleh masyarakat kita sekarang plek apa adanya. Ya kayak gitu. Padahal kalau kita lihat sebenarnya itu ada konteksnya. Kenapa kok jadi tidak boleh? Dan ternyata ada hadis pembanding yang malah membolehkan. Coba sekarang dibaca. Ini kita latar belakang dulu. Kenyataannya hari ini umat Islam tidak sepenuhnya menjalankan ketentuan itu. Ada begitu banyak hal sebaliknya yang justru dilakukan oleh para ulama, ya, di mana mereka membolehkan wanita pergi safar tanpa disertai mahram. Tentu juga tidak lantas tidak ada alasannya begitu saja. Pasti para ulama juga punya landasan yang kuat tentang yang pertama tadi itu tentang di atas tadi di scroll balik tentang fakta dulu ya. Jamaah haji dan umroh. Pemerintah Saudi Arabia mewajibkan jamaah haji dan umroh wanita untuk ditemani mahram. Harus ada surat tanda mahram yang dilampirkan dalam paspor saat pemeriksaan di imigrasi di Bandara King Abdul Aziz di Jeddah. Namun khusus wanita yang sudah berusia 45 tahun, syarat mahramnya tidak berlaku. Padahal hadisnya tidak menyebutkan ada batas usia. Ya, hadisnya al-mar'ah, ya mar'ah. Ya kecuali dia sudah mati, bukan mar'ah, mayit namanya gitu. Tapi kalau dia masih hidup, mar'ah. Mau 70 tahun, mau 80 tahun, dia mar'ah. Tapi di Bandara King Abdul Aziz itu, surat mahram itu hanya diberlakukan bagi wanita yang usianya masih di bawah 45. Kalau sudah 45 tahun, itu sudah tidak mengapa lagi tidak pakai mahram. Kan sudah berubah kan? Oke, tenaga kerja wanita. Nah, ini lebih parah lagi nih. Ada ratusan ribu tenaga kerja wanita kita yang bekerja mencari nafkah di Saudi Arabia. Mereka terbang ribuan kilometer jaraknya dari kampung halaman, meninggalkan suami dan ayah mereka tanpa disertai dengan mahram yang menemani. Tapi di imigrasi mereka tidak dimintakan surat mahram. Sebagaimana dalam jamaah haji umroh. Bahkan tidak ada batasan usia juga. Kenapa jadi boleh? Gitu. Haji umroh harus pakai mahram. Tapi kalau kerja, malah tidak usah pakai mahram, tidak apa-apa. Padahal lamaan mana? Haji itu paling lama sebulan 40 hari, ya kan? Umroh lebih cepat lagi. Tapi kalau kerja minimal kontrak 2 tahun. 2 tahun tanpa mahram, tanpa suami. Malah dibolehkan masuk ke dalam Saudi. Nah ini kan lucu kan? Bertentangan dengan hadis Nabi. Apalagi kaitannya dengan mahasiswi atau pelajar wanita. Di Saudi, di Mesir, di Syam, di berbagai negara Islam lainnya ada begitu banyak pelajar wanita yang menuntut ilmu datang dari berbagai negara asal. Rata-rata mereka semua masih perawan, ya kan? Kalau sudah punya suami ya ngapain dia gitu kan. Nah tapi mereka dibolehkan dan sampai LC, sampai lulus dan sebagainya gitu.
Banyak di Mesir misalnya banyak sekali para wanita yang ya lajang, dalam arti dia perawan, tidak ada kakaknya atau adiknya, mereka ya merantau di negeri orang tanpa mahram bertahun-tahun. Ya kalau sampai LC paling nggak 4-5 tahun lah begitu kan. Kalau sampai S2 ya berarti bisa lebih lama lagi. Dan selama itu tidak pakai mahram, padahal ayat hadisnya tadi mengatakan 3 hari saja sudah tidak boleh. Nah itu bagaimana? Ya kan? Coba bagaimana? Ternyata ada hadis pembandingnya. Ternyata teks hadis yang melarang wanita bepergian tanpa mahram itu tidak berlaku mutlak. Namun ada ilat keharamannya yang memang tidak disebutkan di dalamnya. Ilatnya itu baru kita temukan manakala kita membaca hadis yang lain, ya, misalnya hadis ya Adi, ya, hal ra'aital hira, gitu, qultu lam araha wa qad unbitu anha qala fa in talat bika hayatun latarayanna dha'ina tartahilu minal hira hatta tatufa bil ka'bati la takhafu ahadan illallah. Wahai Adi, apakah kamu pernah melihat Hira? Ini salah satu daerah begitu. Aku menjawab belum, tetapi pernah diceritakan. Nah kemudian Nabi SAW bersabda, bila usiamu panjang, kamu akan melihat seorang wanita itu berjalan dari Hira hingga tawaf di Baitullah di Makkah tanpa takut apapun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini berkisah tentang akan datang suatu masa di mana seorang wanita akan bepergian seorang diri tanpa ditemani mahram dari Hira di Irak, ya, Di Karbala sana itu. Hira itu di daerah Irak, daerah Karbala yang kita kenal sekarang. ke Baitullah di Mekah. Itu kan jauh banget itu Ustaz. Iya, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan karena naik onta, jalan kaki kan. Kalau sekarang naik pesawat mungkin 2-3 jam sampai. Tapi kalau di masa itu 2-3 minggu atau mungkin 2-3 bulan. Dan sendirian. Melintasi padang pasir, menembus gelapnya malam, ada badai gurun pasir, ada hewan-hewan liar, ada perampok, ada macam-macam kan. Tapi kata Nabi, nanti kamu akan menyaksikan sendiri wahai Adi. Kalau umur panjang, kamu akan lihat itu pemandangan perempuan sendirian, lajang, ya tidak ada mahramnya, jalan kaki dari Hira ke Baitullah. Ya kan, itu perginya. Pulangnya juga begitu juga, ya kan? Nah, itu sendirian. Wah, ternyata Adi bin Hatim ini termasuk di antara sahabat yang wafatnya termasuk paling akhir. Dan dia mengatakan di akhir hayatnya, demi Allah saya melihat apa yang sudah Nabi ceritakan itu. Oh, berarti berubah nih dzurufnya, orfnya, keadaannya. Larangan Nabi itu ternyata dulu karena memang ya padang pasir itu penuh dengan mara bahaya. Dan di zaman Adi bin Hatim yang wafat itu, nah di situ padang pasir sudah menjadi aman, sudah tidak, para kota otoretnya, para lususnya, para pencoleng begal dan sebagainya itu udah pada taubat, udah pada masuk Islam. Jadi aman lah begitu kalau di padang pasir itu. Baik. Dari hadis yang disahihkan oleh Al-Imam Al-Bukhari ini, para ulama mengambil kesimpulan bahwa syarat kesertaan mahram itu bukan syarat yang mutlak, melainkan syarat yang diperlukan pada saat perjalanan keluar kota yang tidak terjamin keamanannya, baik dari kejahatan maupun dari fitnah lainnya. Dan jelas sekali digambarkan bahwa Rasulullah mengatakan bahwa suatu saat nanti akan ada wanita yang bepergian dari Hira ke Mekah sendirian tanpa takut dari ancaman apapun. Dan bahwa seorang wanita akan berjalan sendirian menembus gelapnya malam, padang pasir tak bertepi itu tanpa takut terhadap ancaman apapun. Dengan amat jelasnya penggambaran Nabi ini, menurut para ulama, hal itu tidak lain menunjukkan hukum kebolehan seorang wanita bepergian sendirian keluar kota tanpa mahram atau juga suami. Dengan demikian, keberadaan mahram atau suami itu dibutuhkan hanya pada saat tidak ada keamanannya, tidak ada jaminan keamanan begitu saja. Nah, ini para ulama coba lihat. Inilah pendapat yang didukung oleh Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Daud Al-Zahiri, Hasan Al-Basri, Al-Mawardi dan lainnya. Bahkan Al-Imam Syafi'i dalam salah satu pendapat beliau tidak mengharuskan jumlah wanita yang yang banyak ya, tapi boleh satu saja wanita yang thiqah itu ya. Semua mensyaratkan satu hal, yaitu aman dari fitnah. Poinnya itu. Imam Malik mengatakan bila aman dari fitnah, para wanita boleh bepergian tanpa mahram atau suami asalkan ditemani oleh sejumlah wanita yang thiqah. Itu harus banyak perempuannya, nggak cuma satu gitu kan. Al-Mawardi dari kalangan ulama Syafi'i mengatakan bahwa sebagian dari kalangan pendukung mazhab Syafi'i berpendapat bahwa bila perjalanan itu aman dan tidak ada kekhawatiran dari khalwat antara laki dan perempuan, maka para wanita boleh
bepergian tanpa mahram, bahkan tanpa teman seorang wanita yang sikoh ya. Oke. Oke, semua itu hanya berlaku untuk haji atau umroh yang sifatnya wajib. Sedangkan yang hukumnya sunnah, hukum kebolehannya tidak berlaku. Ya. Pendapat ini didasarkan pada sabda Nabi yang menyebutkan bahwa suatu ketika akan ada wanita yang pergi haji dari kota Hira ke Mekah dalam keadaan aman. Ya. Nah, haji itu kan wajib ya, umrah wajib. Nah, dikiaskan kepada thalabul ilm, untuk mencari ilmu. Nah, kalau cari ilmu berarti sama lah gitu kira-kira, karena itu kewajiban juga gitu. Oke. Selain itu, pendapat yang membolehkan wanita haji tanpa mahram itu juga didukung dengan dalil bahwa para istri Nabi pun pergi haji di masa Umar setelah diizinkan oleh beliau. Saat itu mereka ditemani Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf. Demikian disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari. Kemudian ada Ibnu Taimiyah sebagaimana yang tertulis dalam kitab Subulus Salam mengatakan bahwa wanita yang berhaji tanpa mahram hajinya sah. Itu juga dengan orang yang belum mampu, bila pergi haji maka hajinya juga sah. Oke. Pindah kita kepada kambing yang tersesat, domba-domba yang tersesat. Jadi milik kita ini. Ya. Oke, ada sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Khudha fa innama hiya laka aw li akhika aw li dhi'b." Ya. Kalau ada kambing tersesat begitu terus kamu nemu gitu ya, ambil kambing itu karena kambing yang tersesat itu jadi milikmu atau milik saudaramu atau dimakan serigala. Ya, pilihannya cuman ya kalau bukan kamu yang ngambil berarti saudaramu yang ngambil, ya kan? Nah, atau diambil sama serigala, dimakan gitu. Jadi ya kambing yang tersesat itu hukumnya kayak di kita layangan putus. Orang nggak suka main layangan nggak dulu saat udah kecil ya kan? Main layangan tuh adu layangan gitu kan. Begitu layangan kita putus, hukumnya berlaku adalah siapa yang bisa nangkep duluan layangan itu, dialah pemiliknya. Dan yang punya layangan aslinya tidak berhak untuk komplain, wah itu layangan saya, balikin. Enggak, itu memang udah berlaku begitu. Dari dulu di mana-mana di seluruh wilayah negeri kita, kalau main layangan, ngadu layangan, putus, maka yang pemiliknya adalah siapa yang menemukan itu gitu. Karena di masa Nabi, hukum ma'rufnya adalah kalau ada domba yang tersesat dan kita menemukan nih anak domba siapa, kan ada lagunya tuh, di mana anak kambing saya gitu kan, anak kambing saya ada di. Nah itu siapa yang menemukan anak kambing itu, maka dialah jadi pemiliknya otomatis gitu ya. Orfnya begitu, tapi itu nggak bisa dipakai di zaman sekarang gitu. Wah ada dompet nih, main kemudian jadi milik saya, enggak. Tapi ternyata kenyataannya begitu kebanyakan. Dompetnya balik tapi isinya enggak gitu. Karena yang dibutuhkan isinya. Dompetnya balik karena mungkin suratnya ada surat berharga, ada KTP, SIM, STNK dan sebagainya gitu kan. Hilang dikembalikan tapi isinya sudah enggak ada. Biasanya kayak gitu. Nah, sebenarnya nggak bisa disamakan dengan kambing yang hilang. Itu adalah barang tercecer, ada hukumnya namanya luqatah, harus diumumkan selama setahun di pintu masjid dan seterusnya. Baik. Keadaan di masa itu nih, Zed. Ya. Kambing yang hilang dari kumpulannya lalu kesasar masuk rumah kita, itu maka hukumnya di masa itu dianggap sudah bukan hak si pemilik lagi. Yeah. Apalagi kalau sudah tidak ada lagi yang mengakuinya, gitu ya. Karena seekor kambing itu sulit dikenali lagi kalau sudah terpisah dari kerumunannya. Yeah. Bahkan pengembalanya pun tidak bisa membedakannya karena saking banyaknya tuh jumlah domba yang digembalakan begitu. Yeah. Tapi perubahan zaman nih lagi-lagi. Yeah. Ketika zaman berubah, hukum yang berlaku pun juga ikut berubah. Ya tidak bisa serta-merta kambing yang masuk halaman kita langsung kita sembelih hanya karena keliru memahami konteks hadis itu. Ini menjelang Idul Adha itu kan banyak kambing yang lepas kan. Sengaja itu kambing kita usir-usir biar masuk ke halaman kita. Begitu masuk, ya tutup pintu halaman langsung kita sembelih. Yang punya nyari kemana nih kambing gitu kan. Ternyata disembelih dengan dasar pakai hadis Nabi. Ya kan, kambing yang tersesatnya ke rumah kita, salah sendiri dia masuk perangkap. Laka wali akhika ulil dhi'bi, pilihannya buat kamu atau buat saudaramu atau buat serigala, ya buat akulah gitu kan. Nah ini keliru dalam memahami konteksnya. Memang hadisnya begitu di masa Nabi, tapi di masa sekarang nggak bisa diperlakukan seperti itu. Oke. Kita masuk ke pembahasan yang terakhir ini, fikih klasik dan perubahan zaman. Nah, jadi kita gini, setelah Nabi kan, tadi kan kita bicara di zaman sebelum umat Nabi Muhammad,
Itu di zaman Nabi Muhammad ya, dan Nabi Muhammad itu terbagi menjadi dua, ada yang perubahannya di zaman Nabi, ada yang perubahannya di zaman berikutnya gitu kan. Nah sekarang kita nggak berangkat dari hadis, kita berangkat dari apa yang sudah ditulis oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih klasik, kitab kuning. Di kitab kuning bilangnya begitu, gitu kan? Bukan di masa Nabi nih, tapi di masa para ulama klasik, ya ulama mazhab yang 4 lah gitu kira-kira. Itu juga kalau kita kaitkan dengan di zaman sekarang, itu banyak hal yang pada akhirnya akan terkoreksi lagi karena terjadi perubahan zaman. Contohnya miqat. Mikot haji ini. Dalam hadis sahih Rasulullah menyebutkan beberapa tempat mikot bagi jamaah haji. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqata li ahli al-Madinati dzal Hulaifah wa li ahli Syami al-Juhfah wa li ahli Najd Qarnal Manazil wa li ahli Yaman Yalamlam. Dari sahabat Ibnu Abbas, Rasulullah itu sudah menetapkan batas atau mikot makani buat penduduk Madinah itu namanya Dzul Hulaifah. Untuk penduduk Syam, Juhfah. Untuk penduduk Najd itu Qarnul Manazil. Dan untuk penduduk Yaman namanya Yalamlam. Ini hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim gitu ya. Sama ini. Juga, ya. Okay. Namun seiring perubahan zaman, rute tradisional itu umumnya berganti dengan rute baru. Ya. Para jamaah haji modern saat ini sama sekali tidak melewati titik-titik mikot sesuai nas hadis tadi itu Dzul Hulaifah, Juhfah, Qarnul Manazil, Yalamlam begitu Ustaz. Dzatu Irqin itu ditetapkan oleh Umar, bukan oleh Nabi. Jadi Nabi nggak menyebut Dzatu Irqin, tapi kalau Umar mengatakan Dzatu Irqin. Kenapa? Karena ada satu alur rute yang Nabi belum menyebutkan. Oleh Umar, ya udah Dzatu Irqin tuh di sini gitu posisinya. Lalu datang dari Irak lewat sini, di sinilah mikotnya. Tapi anggaplah itu semua adalah asar ya kan, baik dari Nabi ataupun dari sahabat. Tapi hari ini, nah masalahnya adalah mereka tuh tidak lewat rute-rute tradisional itu. Kalaupun mereka naik mobil gitu ya, mereka lewat jalan tol. Jalan tolnya nggak lewat situ, gitu. Apalagi kebanyakan mereka naik pesawat terbang, kapal laut, muncul perdebatan. Apa boleh kita pakai rute-rute yang baru itu kan? Nah, silakan dibaca. Maka dalam hal ini setidaknya ada dua pendapat yang berkembang. Ini pertama, ikut mikot di darat. Yang pesawat terbang nih ya. Pesawat terbang. Bahwa mikot makani itu buat mereka yang naik pesawat terbang harus mengikuti mikot yang ada di darat. Sehingga mulai berihram harus dilakukan di atas pesawat. Ini ada beberapa ulama yang mengusung pendapat ini. Misalnya Majlisul Bahsul Masailnya Nahdlatul Ulama. Kemudian fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz dan fatwa Lajnah Daimah Kerajaan Saudi Arabia dan juga fatwa Majma' Fikih Al-Islami. Ya, itu dalam hal ini NU dan Salafi ketemu. Saya waktu terbang pergi haji kemarin atau umroh gitu ya. Nah, itu saya satu pesawat dengan satu rombongan. Saya yakin itu NU. Kenapa? Karena sepanjang perjalanan di pesawat mereka baca sholawat badar, sholawat apa segala macam itu kan ritual-ritual khas NU. Tapi begitu masuk miqat itu mereka langsung pada ganti pakaian ihram. Nah, saya kaget. NU tapi kenapa kayak gitu? Ternyata di dalam fatwa Lajnah Bahsul Masail memang ditetapkan bahwa miqatnya itu di atas pesawat, bukan di Jeddah. Jadi kalangan Nahdliyin itu secara umum sama dengan kalangan Salafi dalam hal miqat. Teman-teman kita yang Salafi juga fatwanya sama ya dengan yang difatwakan oleh Syekh bin Baz, Lajnah Daimah, atau pokoknya ulama Saudi semua sepakat bukan di Jeddah, tapi ya di atas pesawat itu, gitu kan. Nah, sementara sebagian ulama yang lain mengatakan enggak, Jeddah itu boleh dijadikan sebagai tempat miqat. Dengan dasar apa? Dengan dasar Nabi tidak menyebut Dzatu Irqin, tapi Umar menyebut Dzatu Irqin. Kenapa? Karena perkembangan zaman. Di masa Nabi mungkin belum ada orang haji dari Irak, belum ada. Tapi di masa Umar mungkin sudah banyak, sehingga nah ini ada satu wilayah yang belum kesebut nih, maka Umar tetapkan aja berdasarkan ya ijtihadnya beliau, disitulah gitu kan. Nah begitu juga dengan kota Jeddah. Di masa Nabi nggak ada orang haji kok dari Jeddah tuh dari mana? Karena di belakangnya Jeddah itu laut, ya kan. Maka orang dari seberang lautan sana dari Afrika itu belum pernah ada di masa Nabi yang nyebrang laut sampai Jeddah gitu, nggak ada. Belum ada di zaman Nabi orang haji tuh dari Mesir, dari Afrika tuh nggak ada. Nah, tetapi kemudian bahkan sampai sekian ratus tahun kemudian ya, sampai
di zaman Ibnu Batutah. Ibnu Batutah itu Marco Polonya Islam ya, orang dari Maghrib gitu kan, dia yang mengadakan perjalanan jauh dan mencatat gitu, bapak pemetaan umat Islam lah begitu. Bukan Marco, Ibnu Batutah Ibnu itu Battuta. ya membuat sebuah perkiraan prediksi. Ini kalau dari Mesir ya, kita tuh jangan ke utara kalau mau haji, karena posisi Mekah itu adanya di timur, agak ke selatan malah, ke ke arah tenggara gitu loh. Jadi dia mencoba mengukur sampai ketemu Laut Merah. Di seberang Laut Merah itulah arah Mekah atau Jeddah, gitu kan? Nah, cuma teorinya itu langsung terbantahkan karena begitu dia sampai di tepi pantai itu, lautnya lagi ombak badai, lagi ngamuk sekencang-kencangnya, dan ada bangkai kapal yang terdampar di pantai itu. Jadi akhirnya teorinya dia tuh nggak bisa dijalankan. Akhirnya dia haji ke Mekah itu muter lewat utara, lewat Turki, lewat Suriah, lewat Madinah, begitu begitulah ya. Nah, tapi teori Ibnu Battuta itu kemudian di zaman modern terbukti dengan ditemukannya kapal yang besar gitu. Manusia bisa melawan derasnya ombak, bahkan orang bisa terbang. Nah, gitu. Maka semua jamaah haji dari Afrika itu turunnya di Jeddah, dan Jeddah kemudian dijadikan sebagai miqat Mikot. gitu, dan tidak di atas Pesawat. Laut Merah. Ya, tidak di atas pesawat, ya kan? Ya di Jeddahnya itu, gitu kan? Nah, ketika orang-orang dari barat Jeddah itu lewat situ, kita yang dari timur gimana? Yang dari Indonesia, dari mana-mana? Ya, sebagian ulama mengatakan ya sama aja. Kalau Jeddah itu boleh jadi mikot, ya kita ke Jeddah aja. Jadi kita pakai baju ihram dan sebagainya dari bandara Jeddah, begitu. Nah, itu sebagian ulama membolehkan. Makanya siapa aja tuh yang membolehkan? Oke, di pendapat yang kedua ini ya, mikotnya itu di Jeddah, di mana pesawat mendarat tuh ada pendapat dari Kementerian Agama RI, Iya. kemudian Majelis Ulama Majelis Indonesia. Ulama Indonesia, termasuk juga pendapat Syekh almarhum Yasin Syekh Yasin Al-Fadani. Al-Fadani, dan juga pendapat Syekh Mustafa Az-Zarqa. Ya. Jadi kalau kita orang Indonesia itu rata-rata jamaah haji kita disuruh pakai ihramnya sudah sampai di Jeddah saja. Karena itu pendapat resmi Kementerian Agama sekaligus juga Majelis Ulama Indonesia. Dan itu bertentangan dengan Majelis Bahsul Masail. Bahsul Masailnya NU malah dalam hal ini sepakatnya dengan Salafi. Nah, tumben mereka agak akur, biasanya mereka jarang-jarang akur gitu ya. Oke. Di poin yang kedua nih, Zat. Tadi mikot ini perbudakan, tapi karena waktu kita Kita sudah bahas sedikit singkat lagi. aja. Iya, kita Ya. bahas cepat saja. Ya. Perbudakan ini awalnya budak itu menjadi mustahik zakat, Ya. termasuk juga dalam 8 asnaf yang disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60 itu, begitu ya. Namun Tapi hari ini budak udah nggak ada lagi. Jadi kan gugur, hilang itu. Asnaf budak itu sudah nggak ada lagi. Apalagi di masa lalu kan kalau ada perbudakan, banyak kafarat itu yang membebaskan budak. Kalau orang siang hari Ramadan berjima dengan istrinya, bebasin budak. Kalau dia menzihar istrinya, bebasin budak dan sebagainya. Nah, sekarang budaknya udah nggak ada lagi. Nah, sehingga hukumnya menjadi idle, tidak bisa dipakai dan berubah gitu. Yang berubah bukan hukum perbudakannya, tapi budaknya sendiri yang tidak ada, sehingga syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Oke. Begitu juga dengan emas ya. Di masa Nabi itu emas itu menjadi alat tukar, alat pembayaran, jadi uang lah gitu. Nah, kemudian berubah di zaman sekarang, uang kita sudah tidak pakai emas lagi. Nah, padahal yang kena kasus harus dizakatin atau yang kena kasus tidak boleh diribain gitu ya, tidak harus dizakatin dan tidak boleh diribain, itu emas dalam konteks di masa Nabi adalah emas yang punya fungsi sebagai alat tukar, sebagai uang, koin, dinar, dirham gitu ya. Nah, tapi di zaman sekarang emas itu sudah tidak berfungsi sebagaimana yang terjadi di masa Nabi. Itu adanya pada uangnya, pada uang kertas dan sebagainya. Maka itu menjadi hal yang berubah. Setidaknya Presiden Amerika Richard Nixon itu mengatakan bahwa go to hell with your gold gitu. Sudah nggak ada lagi urusannya dengan emas. Kita sudah tidak lagi menggunakan emas sebagai alat tukar, tapi kita menggunakan uang kertas yang dicetak dan sebagainya. Dan itu kemudian berubah jadi hukumnya. Yang tadinya kena zakat, apa jadi masih kena zakat kalau uang kertas? Yang tadinya kena hukum tidak boleh riba, apa jadi tidak berlaku ya? Syekh Ali Jum'ah mengatakan nggak berlaku, orang dia sudah bukan itu lagi ya, bukan emas lagi gitu. Ya termasuk musik juga begitu. Di kitab fikih 4 mazhab bukan disepakati sih ya.
ada saja kalangan dari masing-masing mazhab yang mengatakan musik itu haram. Itu tegas gitu. Walaupun bukan berarti haramnya musik itu disepakati oleh 4 mazhab, enggak. Tapi lengkap terwakili oleh masing-masing mazhab tuh ada perwakilan yang bilang itu haram. Ya, baik di Syafi'i atau di Maliki, Hanafi, Hambali itu ada yang mewakili yang mengatakan bilang haram walaupun tidak semuanya bilang haram. Tapi yang menjadi masalah adalah begini, kenapa kok musik itu di masa itu diharamkan? Karena ada 3 unsur utama, yaitu meninggalkan sholat, dan ada zina atau seks, dan ada minuman khamr. Di masa itu musik itu tidak bisa tidak kecuali 3 itu. Maka sebenarnya yang diharamkan tuh karena 3 hal itu. Nah, seandainya 3 hal itu tidak terdapat, bisa dihilangkan, bisa diredusir gitu, maka sebenarnya kembali kepada hukum aslinya. Paling tidak begitulah yang banyak orang gunakan zaman sekarang, karena kita kadang-kadang bingung juga ya, katanya musik haram, tapi justru di pesantren-pesantren tuh ada qasidahan, ada nasyid, ada apa dan sebagainya, ya kan? Nah, kalau melihat konteks dari hal ini kan banyak yang kemudian pada bingung gitu kan. Ya, kitab-kitab fikih bilang musik haram, tapi kok malah di pesantren, di kajian-kajian keislaman tuh malah banyak orang pada nasyid, banyak orang pada berlagu dan sebagainya gitu kan. Nah, itu kan katanya haram, tapi kok kenapa boleh? Nah, begitu penjelasannya. Termasuk juga dalam masalah yang terakhir tadi itu apa? Pembatal puasa. Batal puasa. Dalam fikih 4 mazhab disebutkan bahwa apabila di tubuh kita ini ada lubang-lubang tertentu, lubang hidung, lubang telinga, lubang-lubang apa, itu kalau kemasukan sesuatu itu batal. Itu dalam 4 mazhab disebutkan begitu. Nah, dulu asumsinya adalah bahwa lubang-lubang itu punya saluran langsung ke lambung kita, sehingga dianggap seperti saluran makanan kita. Kalau kita kalau makan tuh ya, walaupun belum sampai lambung, baru sampai tenggorokan, glek gitu, di tenggorokan, itu kan sudah batal. Maka lubang-lubang yang lain itu juga kayak gitu juga, begitu dia masuk berarti batal, dengan asumsi bahwa semua itu ada saluran ke lambung. Tapi ternyata di zaman modern terbukti bahwa tidak semua lubang kita itu ada saluran ke lambung, maka terjadi koreksi lagi di situ. Maka fakta-fakta ilmiah itu juga kadang-kadang berpengaruh juga terhadap fatwa-fatwa yang ditarik kesimpulannya oleh para ulama. Itu kira-kira. Ini terkait fikih dan perubahan zaman. Ya. Saya tarik lagi ke kaidah usul fikih tadi itu, bahwa tagoyurul ahkam bitagoyuril azman wal makan. Bahwa perubahan hukum itu sebuah keniscayaan dengan adanya perubahan waktu dan perubahan tempat, begitu. Ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita masih ada sedikit waktu ini Ustaz untuk masuk ke sesi diskusi gitu ya. Saya coba buka dulu di grup Zoom-nya. Ini Bapak Ibu sudah banyak ini menuliskan pertanyaannya, termasuk juga saudara-saudara kita yang menyaksikan tayangan ini lewat Facebook. Ada Sumatera Barat hadir, Blitar, Blora, kemudian Lampung, Malang, US hadir juga Ustaz. US tuh Amerika Serikat. Harusnya begitu nih, nggak tahu nih. Kemudian Pondok Kelapa dekat sini. Kalau Amerika jam berapa sekarang di sana ya? Beda 12 jam mungkin ya. Oke. Sayangnya kalau saudara-saudara di Facebook ini sedikit yang menyampaikan pertanyaannya Ustaz, begitu ya. Lebih banyak salam-salam lah begitu. Nah, kalau jamaah kita yang di Zoom, ini cukup kritis dan asik ini untuk diskusi kita. Baik, saya bacakan dulu pertanyaan pertama dari Pak Dani Muslandani. Assalamualaikum Pak Ustadz, kalau hukum waris di zaman Nabi Adam itu sudah ada atau belum? Jangankan di zaman Nabi Adam, di zaman Nabi Muhammad sendiri pun juga belum ada. Jadi pembagian waris itu diserahkan kepada orang yang punya harta, calon almarhumnya itu silahkan bikin wasiat, gitu kan? Terserah dia mau bagi berapa, kepada siapa saja, mana yang dikasih, mana yang nggak dikasih, itu nilainya masing-masing, itu semua tergantung dari yang punya harta yang sebelum dia meninggal dia bikin wasiat. Nah, barulah kemudian nanti turun ayat 11, 12 dalam surat An-Nisa itu yang kemudian menetapkan begitulah hukum waris gitu ya. Jadi di zaman Nabi Adam belum ada hukum waris itu. Oke, baik. Ini Pak Dani Muslandani ini kemarin ikut pelatihan waris, jadi masih segar ya? Masih segar. Ini pertanyaan terkait dengan waris. Berikutnya bagus sekali dari Pak Wawan Sofwan. Ini beliau menarik kesimpulan dulu dari tema kita hari ini, fikih dan perubahan zaman. Jadi menurut beliau fikih itu sangat adaptif, dinamis dan kontekstual gitu. Sesuai dengan kondisi dan lokasi kita sekarang ini. Beliau juga mencontohkan adanya qaul qadim dan qaul jadid Imam Syafi'i.
Nah, yang menjadi pertanyaan beliau ini, kira-kira kok sampai hal apa yang melatar belakangi Imam Syafi'i sampai buat qaul qadim dan qaul jadid itu? Apakah kondisi lokasinya, ya dulu di Baghdad kemudian pindah ke Mesir, atau informasi hadis yang lebih banyak diterima di Mesir daripada dulu ketika di Baghdad? Perpaduan dari semuanya. Ya, baik juga ada konfirmasi hadisnya yang tadinya beliau nggak tahu itu kesohihannya kayak gimana, setelah diteliti di Mesir, oh dapat nih ternyata sohih gitu ya. Atau kebalikannya, yang tadinya dipikir sohih ternyata kayaknya nggak sohih ini gitu karena ada hadis lagi yang membanding. Jadi dalam hal ini data-data yang masuknya kan sesuai dengan arus masuknya data gitu ya. Semakin senior lah beliau usianya, semakin banyak datanya, dan ke Mesir ternyata Mesir juga punya banyak kekayaan data yang luar biasa yang kemudian bisa menambah lagi gitu ya. Tapi asal tahu aja, perubahan dari qaul qadim ke jadid itu sebenarnya tidak terlalu signifikan. Jadi poin yang berubah itu cuma sedikit sekali sebenarnya, sedikit sekali. Dan sudah banyak disertasi atau tesis yang membahas tentang itu, misalnya seperti yang ditulis oleh Dr. Ahmad Nahrawi Abdus Salam yang sangat terkenal itu ya, Al-Madhabu Syafi'i baina madhabaihil qadim wal jadid, itu mencatat nggak seberapa, nggak sampai 100 gitu, nggak sampai gitu, cuman beberapa aja, nggak seberapa penting juga gitu ya. Artinya tidak kemudian berubah dari yang tadinya warna merah berubah jadi warna hijau, itu enggak gitu, cuman dari warna merahnya jadi agak sedikit merah tua atau merah muda gitu, dikit aja perubahannya sebenarnya. Dan tidak semuanya juga diterima oleh para ulama di kalangan mazhab Syafi'i, dalam arti nanti yang mu'tamad itu tidak selalu yang jadid. Dalam hal ini Al-Imam Nawawi itu sebagai muhakkik mengatakan tidak semua yang jadid itu berarti mu'tamad. Tidak juga. Kami juga melakukan penelitian dan ternyata kesimpulannya ada juga yang jadid di mazhab Syafi'i tapi tidak dijadikan sebagai yang mu'tamad. Justru qadimnya yang menjadi Justru qadimnya. Contohnya sholat maghrib itu, kalau di qadim kan batas waktunya sampai masuk isya. Tapi kalau di jadid enggak. Begitu ente sholat maghrib 3 rakaat, terus sholat ba'diyah 2 rakaat, habislah waktu maghrib. Itu yang jadid. Tapi kita tidak melakukan itu. Kita sholatnya ntar aja, orang belum isya kok, kan gitu ya. Nah, kita pakai yang qadim gitu. Nah, berarti tidak selalu yang jadid itu berarti yang mu'tamad juga. Oke. Baik. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Gerilian Syah. Ini salah satu jamaah aktif kita juga dan setia juga di Zoom begitu. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana dengan patung-patung seperti Tugu Tani gitu ya, Tugu depan Bundaran HI, atau patung-patung untuk keperluan pemajangan busana manekin gitu ya, seperti di Pasar Tanah Abang atau di Tamrin City. Wah, beliau sampai menyebut pasar-pasarnya. Baik, tafadhol Ustaz. Kalau di Saudi nggak ada, maka kalau yang di perempatan jalan itu bukan patung manusia, patungnya sepeda yang gede banget tuh, orang bilang sepeda Nabi Adam katanya gitu kan, atau ada mobil ditancap-tancepin di situ. Jadi patung-patung yang tidak merupakan makhluk hidup gitu kalau di Saudi. Kalau Indonesia nampaknya dia sedikit lebih lebih toleran lah begitu. Walaupun banyak para ulama kebanyakannya di Indonesia ya, tetap mereka mengatakan tidak membolehkan patung. Tapi kalau yang terjadi di Jakarta gitu, ada patung Dirgantara, ada patung Selamat Datang, ada patung Sudirman, termasuk patung pahlawan gitu. Itu para ulama banyak berlepas diri, dalam arti tidak memfatwakan haram, hancurkan gitu, enggak. Tapi juga kalau ditanya bagaimana, boleh enggak? Ya mereka bilang kalau bisa yang lain deh, jangan yang itu gitu, karena fatwanya banyak mengarah kepada keharamannya. Tapi bukan berarti kemudian kalau kita lewat di patung pahlawan itu kemudian kita tembukin, kita anjurin, enggak juga. Tahu nggak patung pahlawan di mana? Gimana sih? Patung pahlawan? Nggak tahu? Ya itu patung petani. Cuman disebut secara keliru oleh masyarakat sebagai patung petani, padahal itu bukan patung petani, itu patung pahlawan sebenarnya. Yang di nama Tugu Tani resminya itu ya? yang dibilang Tugu Tani itu bukan Tugu Tani sebenarnya, itu patung pahlawan. Coba aja buka di Google, ya kan, di Google Map gitu, klik gitu, nah ini patung pahlawan sebenarnya, bukan patung petani gitu kan. Saya pernah dalam perjalanan menuju pengajian di sekitar Monas itu ditanya sama pengurus, udah sampai mana Ustaz? Patung pahlawan. Di mana itu Ustaz? Tugu Tani. Oh, Tugu Tani gitu. Baik, Tugu Tani itu ya kadang gitu Ustaz, kita nggak tahu nama. Nggak tahu namanya. Cuma nama patung Dirgantara nggak tahu kan? Dirgantara tuh Pancoran ya. Kita ya Tugu Pancoran gitu ya. Pancoran aja. Baik, berikutnya dari Ibu Yuli.
Ustaz, Kalau Ibu Yuli tahu patung pancoran. apakah ada manfaat kita mengkaji hadis Bukhari dan Muslim? Ya, jika ternyata dikaitkan bahwa menjadi sebuah hukum itu perlu banyak persyaratan begitu. Jadi gini Bu, mengkaji hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, apapun hadis itu penting, tapi jangan dipreteli sebagai sebuah sesuatu yang berdiri sendiri. Enggak, dia tuh bagian dari anatomi tubuh yang lengkap. Maka kalau mau menjelaskannya harus dengan segala kelengkapannya. Jangan dipreteli, karena kalau dipreteli kita jadi kemudian nyari-nyari hukum sendiri dari hadis itu. Padahal yang menjelaskannya bukan ahli hukum. Maka dia akan salah colok, salah pasang, nggak sesuai. Nih saya kasih contoh gini nih, sebagai sebuah ilustrasi ya. Ini anekdot sih, cuman anekdot doang, bukan kisah betulan. Di satu pedalaman, di mana masyarakatnya masih merupakan suku terasing, itu tiba-tiba didatangi oleh pejabat dari ibu kota. Dan dia melihat masyarakat ini masih terlalu sederhana banget kehidupannya. Mohon maaf ya, kalau buang hajat tuh sembarangan gitu loh. Maka untuk meningkatkan istilahnya taraf hidup mereka, disumbangkanlah pispot bukan pispot kloset duduk gitu, biar masyarakat itu kalau buang hajat di situ dikirim gitu kan, banyak itu bertruk-truk itu dikirim ke sana. Nah, sesudah berapa bulan kemudian pejabat ini balik lagi ke sana untuk melihat bagaimana penerapan dari apa yang sudah mereka. Begitu datang disambut dengan pesta dan digelar perjamuan makan. Apa yang terjadi? Itu kloset duduk itu dijadikan mangkuk sop oleh mereka. Gitu loh. Ya silakan dimakan gitu kan. Dibuka itu tutupnya, itu makanan kita. Suruh makan dari kloset itu. Kan langsung pada muntah-muntah itu semua. Mas, ini bukan buat tempat makanan, ini buat tempat hasil dari makanan. Ya, mereka nggak tahu gunanya apa, dikirim begitu saja gitu. Nah itu kelirunya ya bukan dikasih hadisnya gitu loh, tapi dikasih hukumnya, di mana perangkat hukum itu nanti akan ada hadisnya, ini dasarnya, ini ada. Jadi cuma bukan terus dicopot semua, terus dikasih hadisnya doang. Lah nanti orang salah pakai itu, salah colok, salah menggunakan gitu. Masa kloset duduk digunakan buat menghidangkan sop gitu kan, kacau itu urusannya. Jadi di meja hidangan besar itu di tengah-tengahnya ada kloset duduk. Apa itu? Itu sopnya. Yuk semua makan dari situ. Kan ngawur itu. Nggak tahu bagaimana cara menggunakannya. Itulah kira-kira. Itu anekdotnya gitu ya. Atau mungkin Bu Yuli pernah nonton pasti film The God Must Be Crazy. Dulu ada orang yang hidup di pedalaman yang asing gitu, tiba-tiba ketemu botol Coca-Cola. Dianggap tuh dewa yang turun dari langit, bahkan disembah-sembah itu botol Coca-Cola gitu, disembah sama dia. Nggak tahu gunanya apa gini kan gitu. Nah kira-kira seperti itu. Jadi orang tuh belajar hadis Sahih Bukhari bukannya salah, tapi kalau dia nggak tahu ini gunanya apa, terus dia tarik-tarik kesimpulan semaunya, ya sesat gitu. Maka yang harus diajarkan itu bukan hadisnya doang, tapi secara utuh ini hukumnya begini, para ulama sudah membuat rumusan. Nah, fatwanya begini, dalilnya ayatnya ini, hadisnya ini. Gitu. Nanti kan ada kajian hadisnya. Tapi selain hadis yang ini, ada juga hadis yang itu dan itu dan itu dan itu bertentangan. Kok bertentangan? Bagaimana? Oh, yang ini mansukh, yang ini nasikhnya, kan begitu. Jadi sebuah kelengkapan gitu, jangan dipreteli satu-satu, gitu kira-kira. Baik, Ustaz. Selanjutnya ada Pak Yudanto Aribowo. Ya, saya coba unmute untuk beliau. Silahkan untuk bertanya langsung kepada Ustadz. Silahkan Pak Yudanto. Assalamualaikum. Zaman sekarang gitu ya, sama muamalah itu kayaknya hampir semua kan kondisi itu udah berubah. Berbeda dengan Nabi Ya. Muhammad ya. Sehingga Betul. kalau saya melihat itu kalau bikin muamalah itu hampir semua segi itu pasti ada khilafiyah. Kita bicara bunga, apa, bicara demokrasi, bicara apa, semua itu selalu ada khilafiyah. Nah, cara menyikapinya bagaimana ya, Bu? Mencari karena kita kan pasti harus memilih ya, kita nggak mungkin meninggalkan gitu, kita kan pasti memilih ya. Kalau kita pilih kaidah yang paling ringan, sepertinya semua bisa di ini gitu,
Baik, ini memang Sama-sama. pertanyaan yang lumayan apa namanya. Saya yakin kita semua juga ikut mengalaminya juga, termasuk saya juga ya. Jadi begini, awal-awalnya ketika ngaji itu hanya kepada satu kalangan kelompok tertentu, kita jadi merasa kok kayak terombang-ambing gitu ya. Sono bilang begini, ini bilang begitu, sana bilang itu. Jadi kita bingung, pilih yang mana ya? Dan nggak enak juga rasanya. Ah, pilih yang paling gampang aja deh, karena agama itu mudah. Ya nggak juga, gitu kan? Nah, maka solusinya apa? Solusinya memang yang dibutuhkan adalah kajian komprehensif. Nah, kajian komprehensif yang mengkaji satu tema, tadi misalnya dikasih contoh bunga bank gitu ya. Nah, itu harus bisa mengadaptasi dari sekian banyak pendapat yang berbeda-beda. Ya kan? Sebutkan dari mulai yang bilang haram sampai yang bilang halal. Itu kita baca semua, kita compare dan kita lihat mana ilat yang mereka masing-masing hidangkan. Ini jadi haram karena ilatnya begini begini begini. Ini jadi halal karena ilatnya begini. Dengan seimbang. Ya, dengan seimbang, bukan dengan berat sebelah. Karena kalau berat sebelah, ya udah pasti ke situ kesimpulannya. Tapi kalau diseimbangkan, nah ini jadi menarik. Seimbang itu berarti ada paling tidak tuh ya, ada dua kubu gitu ya. Kubu yang secara umum bilang haram dan ada kubu yang secara umum bilang halal. Nah, nanti dengan keseimbangan ini kita itu jadi pertama ya tidak bingung. Tidak bingung kenapa? Karena semua informasi ada di kepala kita. Yang kedua, ya tentu kita butuh semacam keluasan hati. Ketika melihat saudara kita yang ini, yang itu dan lain sebagainya kok jadi beda sama kita tidak stres. Ini poin penting nih. Karena apa? Karena kita sering kali begini, kita merasa serak dengan satu pendapat, tiba-tiba kita terkooptasi atau terdistrak oleh sikap saudara kita yang kemudian ya dalam tanda petik mohon maaf masih mencibir atau ya menyindir-nyindir gitu kan, dan kemudian kita jadi iya ya benar juga ya, kita jadi ragu-ragu gitu kan karena diprovokasi gitu. Nah, kita harus meninggalkan provokasi itu karena kita sudah membahasnya dalam satu kajian yang ilmiah antara yang pro dengan yang kontra itu lengkap gitu, bukan berdasarkan tadi provokasi-provokasi. Jadi kajiannya ilmiah. Nah, kemudian yang ketiga ya, setelah lengkap dan profesional, nah yang ketiga itu kita kan boleh memilih. Nah, ketika kita memilih, pilihlah gitu kan. Dan ini yang penting, bahwa kalau kita sudah memilih ternyata di tengah jalan kok kita merasa kayaknya saya nggak terlalu serak lagi nih dengan pendapat yang ini, saya mau yang itulah, itu jadi boleh. Jadi asiknya di situ. Dan kita tidak berada dalam posisi yang ragu-ragu. Kenapa? Karena kalau ragu-ragu itu ketika tidak punya informasi yang lengkap, itu ragu-ragu. Tapi ketika dia informasinya lengkap, oh ada pilihan A, B, C, D, misalnya begitu kan. Bunga bank dalam konteks yang begini haram, tapi kalau konteksnya yang begitu tidak haram. Contoh nih ya, contoh. Oke, kalau bunga bank Anda bilang haram, berarti kalau kerja di bank tidak boleh, misalnya gitu. Tapi kalau ceramah di masjid BI boleh nggak? Gitu. Ini kan ustadz-ustadz banyak yang ambigu. Ketika dia berfatwa haram gitu kan, wow, orang disuruh keluar dari bank. Tapi ketika dia diminta khutbah Jumat di bank itu, dia datang. Padahal kan honornya kan dari bank juga sama. Nah, ini bagaimana? Nah, gitu kan. Kalau kita melihat ada tarik-menarik antara dua kubu, kita jadi akan bisa membuat pilihan-pilihan yang logis, masuk akal. Tapi pun kalau misalnya seandainya bergeser ke kanan sedikit, bergeser ke kiri sedikit, setidaknya kita tidak merasa ragu-ragu atau tidak merasa was-was bahwa kita ini pelin-pelan. Enggak. Gitu ya. Jadi dengan dasar ru'yah yang syamilah, syumulur ru'yah gitu ya, memandangnya dengan lengkap itu, kita juga bisa memaklumi, ada kalangan yang bilang begini, begitu dan sebagainya, sehingga kalaupun kita tidak tetap kadang-kadang ke sono, kadang-kadang ke sini, itu menjadi sesuatu yang bisa kita maklumi dan itu tidak bisa dihindari. Benar, di hampir semua titik dalam bab muamalah kita selalu saja ada pro dan kontra. Nah, pro dan kontra itu yang kita kumpulkan dalam kajian yang komprehensif gitu kan, yang kemudian kita pahami prinsip-prinsipnya dan kita juga bisa percaya kepada tokoh-tokohnya. Tadi yang bilang bunga bank tidak haram misalnya Syekh Ali Jum'ah, Syekh Tontowi, Syekh siapa-siapa, kayak kita sebut namanya itu, kalau kita sebut namanya dan bagaimana mereka berfatwa, kita merasa nyaman juga.
oh mereka ulama besar juga loh, gitu kan. Dan ketika mereka ada yang bilang haram gini-gini semua, kita juga nyaman juga, gitu. Sehingga posisi kita, walaupun kita tidak pasti, tetapi ketika geser kanan, geser kiri, kita tuh tidak merasa terombang-ambing. Karena dimanapun kita berada, tetap ada landasannya. Kira-kira begitu. Baik, itu pertanyaan dari Pak Yudanto Aribowo. Saya satu lagi sebagai penutup hari ini, Ustaz, pertanyaan dari Facebook ini, Ustaz. Dari LKSA Harapan Umat. Terkait dengan perubahan zaman. Makna yatim, apakah masih anak-anak yang ditinggal mati ayahnya? Sementara hari ini itu banyak anak yatim sosial yang ayahnya masih hidup tapi ditelantarkan gitu oleh ayahnya sendiri. Mereka tidak yatim secara biologis, tapi peran dan fungsi ayah tidak hadir dalam kehidupan anak tersebut. Perlukah hari ini kita meninjau ulang tentang makna anak yatim? Perlu dan tidak perlu. Dua hal. Karena begini, karena yatim itu juga pengertian yang syar'inya ada, sehingga kalau ini dilakukan pada mereka yang bukan yatim, jadi nggak boleh secara syar'i. Tapi kalau misalnya kita ingin membangun sebuah paradigma baru, kita sebutlah qiyasan 'alal yatim, gitu ya. Mengkias kepada istilah yatim yang aslinya itu juga tidak apa-apa. Maksudnya begini, yatim yang syar'i tadi ya, dengan pengertian yang klasik lah gitu, anak yang belum baligh yang ditinggalkan oleh bapaknya, yang mana yatim ini tidak harus miskin. Tidak harus miskin. Bisa saja yatim itu kaya raya. Itu pengertian yang syar'i. Nah, pengertian secara di masyarakat kan enggak. Yatim itu adalah yang miskin, gitu kan? Nah, itu dua pengertian yatim yang berbeda sebenarnya. Ketika syariat Islam menyebut kata yatim, maksudnya adalah mereka yang ayahnya sudah meninggal ketika dia masih kecil. Yatiman, ulida yatiman, walau kana ghaniyan. Walaupun orang itu kaya raya gitu, maksudnya bapaknya kaya raya, meninggal, kemudian anaknya yang belum balik disebut yatim. Secara syar'inya begitu memang. Oke? Nah, maka sebenarnya kepada anak yatim itu, kalau hadis-hadis Nabi ya, kalau lihat hadisnya, Nabi itu tidak spesifik menyebut uang, memberi uang pada anak yatim. Enggak. Coba lihat di ayat Al-Quran. Wala yahuddu ala ta'amil, di mana? Surat yang itu, ta'amil yahuddul yatim, di mana? Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Sebelumnya lagi. Ara'aita ladzi kadzabu bid-din fadzalika ladzi yad'ul yatim. Apa ya do'o artinya di situ? Menghardik. Menghardik. Bukan tidak memberi makan anak yatim, bukan. Menghardik. Mainnya di wilayah perasaan, gitu loh. Perasaan, menghardik. Jadi anak yatim ini miskinnya tidak spesifik miskin harta, tapi miskin tadi kewalian. Gak ada bapaknya, gitu kan? Maka orang yang dikatakan celaka itu adalah orang yang menghardik anak yatim. Tidak harus miskin dia, kaya, tapi dia nggak punya bapak, gitu kan? Begitu juga kalau dalam hadis-hadis Nabi itu disebutkan ana wakafil al-yatim. Kafil, yang dibutuhkan tuh kafilnya, bukan duitnya. Karena bisa jadi anak yatim itu duitnya banyak. Secara hukum syar'i, yatim itu adalah yang bapaknya sudah meninggal dan dia belum baligh, walaupun duitnya banyak. Itu yatim. Nah, di tengah masyarakat kita udah agak sedikit bergeser pengertian yatim. Harus miskin. Kalau nggak miskin nggak yatim namanya, gitu kan? Nah, kemudian ada lagi tambahan lagi. Apa tadi? Yatim sosial. Bapaknya masih ada, tapi kurang perhatian. Nah, ya silakan saja Anda sebut dengan yatim juga, tapi qiyasan ala gitu. Jangan diubah hukum aslinya, tapi qiyasan saja. Dikiaskan seperti anak yatim, tapi secara syar'inya dia bukan yatim. Secara syar'inya dia bukan yatim karena bapaknya masih ada, ya kan? Jangan kemudian nanti yang hukum syar'i aslinya itu kita bubarin dan kita ganti dengan yang baru. Oh enggak, yang aslinya biarin ada seperti itu. Nah, kalau kita mau kasih tambahan karena ini tambahannya juga berbeda hakikat dengan yang sana, ya kita sebut yatim, tapi yatim dalam arti tanda petik. Yatim kasih sayang, yatim perhatian, yatim apa? Tapi bukan yatim lughatan wastilahan gitu. Tapi yatim ka'annahu yatiman. Sepertinya dia orang yatim, yaitu kayak nggak punya orang tua. Jadi kita tidak mengubah terminologi, tapi kita meminjam terminologi itu. Gitu ya, Ustaz Wildan ya. Pinjam aja terminologinya, tapi tidak mengubah yang aslinya. Okay. Banyak orang tuh yang kadang-kadang suka jahil gitu ya, jahil banget gitu. Ini terminologi udah jadi oleh dia, karena dia merasa, oh ini zaman udah berubah nih. Ganti deh terminologinya dengan yang baru.
maka itu akan merubah semua syariat yang sudah ada. Anda kalau mau pinjem istilah, pakai aja. Tapi yang sudah ada itu jangan diotak-atik. Yang ada ya ada, biarin. Nah sekarang kita mau gunakan istilah yatim, ya ini ya ketibasan, mengiktibas aja dari situ semua, jangan mengganti. Oke. Baik, Ustaz. Itu pertanyaan dari Facebook dan menutup kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa nanti malam ba'da Isya kita ada SFL lagi, Sekolah Fikih Live bersama Ustadz Muhammad Akil Haidar, membahas fikih sholat, sudah sampai bab di tasyahud akhir. Jangan lupa SFL nanti setengah 8 malam ya. Akhir ya. Sudah mau selesai begitu sholatnya. Itu baru sholat wajib ya, nanti sholat sunnah jadi banyak. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, nampaknya ini juga menjadi akhir dari pertemuan kita pada pagi hari ini. Seperti biasa, setelah kita tutup dengan doa kafaratul majelis nanti akan disambung dengan doa yang dipimpin oleh Ustaz Ahmad Sarwat. Saya akan menampilkan doanya. Mari kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, jemaah sekalian, mari kita tutup kajian kita pada pagi hari ini dengan kita panjatkan doa pada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita tampilkan dulu biar Bapak Ibu bisa membaca. Ya. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahlil qutri untha wa dhakar. Rabbi wafiqna wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama. Warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya'a ulama nahdha bil khair wa nukfa kulla syarr. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqirra bir ridha minkal uyun waqdi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfir wastur anta akraman satar wa salatullahi taghshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.